Tang Xiu melirik Sablevin Scorpio dengan acuh tak acuh dan berkata, saya tidak peduli dengan urusan pribadi Anda, tetapi jangan membuat saya kesulitan. Anda harus sadar bahwa saya sudah memiliki banyak hal. Apakah Anda ingin tahu hukuman seperti apa yang akan Anda derita karena membawa saya masalah? Bawahan ini mengerti, Tuhan. Sablevin Scorpio dengan cepat mengangguk. Tang Xiu mengangguk dan mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, pria Argentina ini seharusnya sudah menyadari masalahnya, jadi laksanakan rencana selanjutnya. Berdiri di dekat keduanya, tatapan terkejut memenuhi mata cerdas dan cantik Jing Xian'er. Dia tidak berharap bahwa kekuatan super yang dia kagumi, Sablevin Scorpio, akan memanggil pemuda misterius ini sebagai tuan. Dia telah mendengar tentang eksploitasi Sablevin Scorpio sejak dia masih kecil. Seringkali dia merasa begitu kuat dan tergetar setiap kali dia mendengar cerita yang menggerahkan, membuatnya berharap untuk mengalami saat-saat yang penuh gejolak, merasakan kesempatan seperti itu untuk sering menjadi ujung hidup dan mati, baik untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat tanpa henti. Siapa pria ini? Apakah dia lebih kuat dari Sablevin Scorpio? Dia agak ingin tahu tentang Tang Xiu. Dia memutuskan untuk mencari tahu pria ini jika dia menemukan kesempatan. Tentu saja, dia juga percaya diri karena pihak lain adalah lelaki. Dia yakin bahwa dia bisa memikat hatinya dan membuatnya mengaku padanya. Dan kamu harus memasuki artefak tempat tinggal surgawi. Ingatlah untuk tidak mengganggu dua dewa emas yang sempurna yang memulihkan diri di dalam. Tang Xiu bergeser ke Jing Xian'er dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Melihat bahwa Sablevin Scorpio telah pergi, Jing Xian'er hanya bisa mengikuti perintah Tang Xiu untuk segera memasuki artefak tempat tinggal surgawi. Namun, dia gemetar saat dia memasuki artefak. Apa yang dia katakan? Jangan ganggu dua dewa emas sempurna yang sedang memulihkan diri di sini. Masih ada dua dewa emas kesempurnaan lainnya di artefak surgawi ini. Kejutan itu terlalu banyak. Di masa lalu, bertemu dewa emas sempurna tidak jarang kesempatan itu baginya. Bagaimanapun, ayahnya juga seorang dewa emas yang sempurna. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa Sablevin Scorpio bukan satu-satunya immortal emas sempurna di bawahnya. Ternyata dia memiliki 3 dari mereka. Jangan bilang dia pembangkit tenaga supremacy stage. Di luar, Tang Xiu berubah menjadi asap biru dan langsung lenyap. Pada saat berikutnya, ia muncul di gang hanya sekitar 200 meter dari Argen Martial Hale. Dia dengan cepat mengejutkan pembuat sepatu di dekatnya, memasukkan kristal immortal ke tangannya, dan memasukkannya ke artefak surgawi tempat tinggal sebelum menduduki posisi pria itu. Perbaikan sepatu. Suara yang dalam bergema di gang. Di luar toilet, Argen Martial Hale telah menunggu lama, namun dia belum melihat Jing Xian'er keluar dari kamar kecil. Dia segera sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Setelah itu, dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya dan menyelubungi area itu menuju kamar kecil. Ekspresinya berubah drastis saat dia tahu bahwa tidak ada orang di toilet. Di mana Jing Xian'er bisa? Apakah ada orang lain? Argen Martial Hale dengan panik melepaskan rasa rohaninya dan segera menutupi radius beberapa ratus kilometer. Untuk kemarahannya, bahkan bayangan Jing Xian'er tidak bisa dilihat dalam jarak ratusan kilometer. Apakah dia melarikan diri? Otot-otot wajahnya berkedut dan niat membunuh yang intens tampaknya muncul dan meledak ke segala arah. Ramalan buruk terus tumbuh di dalam dirinya ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan yang telah disiapkan oleh beberapa orang untuknya. Dia kehilangan kekayaannya dan sekarang orang yang dibelinya hilang. Ini hanya kehilangan segalanya. Melepaskan rasa spiritual dan niat membunuh, ia menjelajahi daerah itu dalam beberapa ratus kilometer. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah raungan kemarahan yang sangat besar dari seluruh penjuru. Di antara mereka adalah 2 indera spiritual yang sangat kuat yang secara langsung membombardir perasaan spiritual Argen Martial Hale, menyebabkannya menjerit kesakitan dan menarik kembali indera spiritualnya. Wosh, wosh, wosh. Puluhan sosok melintas seperti baut kilat dan muncul di sekeliling Argen Martial Hale satu demi satu, mengelilinginya. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah emas memelototinya dengan niat membunuh yang mendidih dan mata yang tampaknya mampu melepaskan api. Bajingan orang pembawa sial, Anda berani melepaskan indera spiritual Anda dan memata-matai begitu banyak hal di Floating Snow City. Kamu mati. Tolong, ini kesalahpahaman, semuanya. Argen Martial Hale juga menyadari kecerobohannya. Sembrono melepaskan rasa spiritual di kota-kota besar beberapa domain immortal untuk menemukan orang lain dan menggunakannya untuk memeriksa semua orang di sana dianggap sebagai kejahatan besar. Itu dilihat sebagai cukup provokasi. Dia hanya sejenak kehilangan akal dan melakukan tindakan sembrono, mengakibatkan kemarahan beberapa dewa emas dan dewa emas sempurna yang disempurnakan ini. Pria tua berjubah emas itu sangat marah. Dia hanya lupa untuk mengaktifkan arai obstruksi jiwa di kediamannya,
sehingga adegan kultivasi ganda dengan wanita itu telah jelas terlihat oleh voyeur orang pembawa sial ini. Itu masih baik-baik saja jika dia sendiri yang terlihat, tetapi melihat wanita itu benar-benar tak termaafkan. Semuanya, orang menyebalkan orang pembawa sial ini berani mengintip privasi kami. Itu provokasi terang-terangan bagi kita. Ayo singkirkan dia, teriak lelaki tua berjubah emas itu dengan keras. Membunuh. Puluhan orang melepaskan senjata immortal masing-masing satu demi satu. Ekspresi Argen Martial Hale berubah dan dia berteriak keras, "Saya Argen Martial Hale, bawahan Cambrian Venerable dari Everlasting Palace. Apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu tidak takut bahwa Istana Immortal akan membalas dendam darimu?" Istana Immortal. Ekspresi beberapa Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna berubah dan ekspresi ketakutan segera muncul di wajah mereka. Pria tua berjubah emas itu terguncang ke dalam dan niat membunuh mendidihnya langsung hilang. Dia meremas senyum lalu menangkupkan tinjunya. "Ah, ternyata kau adalah fellow immortal dari Istana Immortal. Saya bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang berani melepaskan rasa rohaninya di Floating Snow City. Apakah fellow immortal Argen Martial Hale saat ini sedang mengejar musuh? Mohon maafkan saya dan yang lainnya karena kami tidak tahu sebelumnya." Argen Martial Hale diam-diam mencibir ke dalam meskipun dia tetap tenang di luar. "Kamu tidak bisa disalahkan karena tidak tahu tentang itu. Cepat pergi dan jangan campur tangan dalam masalah Istana Immortal kita." Dimengerti. Puluhan orang segera merasa nyaman setelah mendengarnya. Bukannya mereka tidak bisa membunuh Argen Martial Hale. Sebaliknya, mereka tidak ingin memprovokasi masalah yang merepotkan untuk diri mereka sendiri. Mampu menyelesaikan konflik secara langsung, orang-orang ini kemudian meminta maaf dan pergi langsung, hanya menyisakan Argen bela diri Hale di gang. Siapa si Jing Xianer ini? Siapa yang mengatur saya? Mata Argen Martial Hale berkilauan saat dia merenungkan semuanya bolak-balik. Akhirnya, dia menyadari bahwa seseorang yang telah menata sandiwara ini jelas adalah wanita gemuk. Dan pemuda yang membeli sebagian besar artefaknya jelas terkait dengan dirinya. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, dia segera bergegas kembali ke Lite Plume Mansion dan menyerbu masuk dengan kekuatan besar. Melihat pemandangan yang hidup dan luar biasa di dalam, dia tiba-tiba merasa marah dan melepaskan aura besar, menyebabkan banyak tamu dan kupu-kupu malam di sekitar berseru dan melarikan diri dengan panik. Kemudian, dia berteriak, "Keluarkan! Wanita gemuk yang memimpin pelelangan dan Pang yang menipuku tentang artefakku. Anda berdua keluar. WHOOSH. WHOOSH. WHOOSH." Beberapa sosok melintas dan muncul di dalam aula dan memandang Argen Martial Hale. Seorang lelaki gagah kemudian menuruni tangga dan berteriak keras, "Aku ingat kamu, Argen Martial Hale. Berani menyebabkan masalah di Lite Plume Mansion saya, apakah Anda tidak sabar untuk mati?" Argen Martial Hale dengan marah balas berteriak, "Rumah Lite Plume Anda adalah orang yang mengacaukan saya. Saya menuntut penjelasan. Kalau tidak, masalah di antara kita tidak akan berakhir begitu saja. Serahkan perempuan tua yang gemuk itu dan orang menyebalkan yang menipu saya dari artefak saya. Lain, jangan salahkan saya karena merobek semua kesopanan dengan Anda." Pria gagah itu mengeluarkan senjata immortal dan dengan dingin berkata, "Dasar orang menyebalkan. Masih berani memprovokasi Lite Plume Mansion saya, iya. Anda tidak akan pergi dari tempat ini tanpa membayar harga hari ini. Aktifkan arai dan kami akan membuatnya sadar bahwa Lite Plume Mansion kami bukan badut yang bisa diprovokasi dengan mudah." Segera, lapisan gelombang bergelombang muncul dari udara tipis di tengah aula dan kemudian menyebar ke segala arah. Hanya dalam sekejap, itu telah menyebar ke seluruh aula dan akhirnya membentuk lapisan perisai energi transparan. Di dalam barisan, pria gagah dan selusin penjaga Lite Plume Mansion menatap lekat-lekat ke Argen Martial Hale dengan niat membunuh yang mendidih. "Aku sudah lama mendengar bahwa latar belakang Lite Plume Mansion luar biasa. Saya sudah lama ingin menyaksikannya, dan Anda memiliki modal untuk membut. Tapi saya lupa memberitahu Anda, saya dari Istana Immortal, jadi saya akan membersihkan Anda semua terlebih dahulu sebelum menyeret tuan Anda keluar untuk meminta maaf kepada saya," teriak Argen Martial Hale dengan keras. Istana Immortal. Ekspresi ketakutan muncul di mata lelaki gagah itu, pemimpin para lelaki ini. Tapi tak lama setelah itu, dia sepertinya mengingat sesuatu dan mencibir. "Heh, bahkan jika kamu dari Istana Immortal, lalu bagaimana? Master di belakang Lite Plume Mansion tidak akan pernah takut. Semuanya, mari kita bunuh dia." Jauh di dalam Lite Plume Mansion. Di dalam istana yang megah ada 4 meja panjang di kedua sisi aula, masing-masing diisi dengan hidangan lezat, hidangan mewah, dan minuman keras jadedeo. Seorang pria berjubah merah, Yang Mulia Wandering Slayer, yang duduk bersila, memandangi 4 tamu terhormat dan tersenyum berkata, "Kalian berempat dengan berani memasuki istana rahasia. Meskipun kamu tidak mendapatkan warisan Drunken Immortal Supreme,
perjalananmu seharusnya sangat bermanfaat, ya. Di meja panjang pertama di sebelah kiri, orang tua-tua Golden Rai tertawa terbahak-bahak dan berkata, sialan. Ini memang perjalanan yang bermanfaat. Drunken Immortal Supreme benar-benar layak menjadi Supreme terkaya 80.000 tahun yang lalu. Anda dapat menemukan harta secara harfiah di mana saja di Secret Palace-nya. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan Wing Light Flow yang Anda butuhkan, Lord Wandering Slayer. Kami benar-benar malu. Tidak apa-apa, jawab Yang Mulia Wandering Slayer. Aku membaca pada catatan kuno bahwa Drunken Immortal Supreme memperoleh Light Flow Wing sekitar 80.000 tahun yang lalu, tapi aku tidak tahu apakah dia meninggalkannya di Secret Palace, jadi tidak masalah jika kamu tidak mendapatkannya. Pokoknya, mari bersulang, teman-teman lama. Bersulang. Mereka berempat adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Mereka tidak terlalu peduli meskipun mereka tidak mampu mencapai kepercayaan Yang Mulia Wandering Slayer. Mereka hanya mencatatnya. Jika mereka mendapatkan objek itu di masa depan, mereka akan memberikannya padanya. Hah? Ketika 5 orang mengosongkan cangkir mereka, semuanya mengenakan ekspresi aneh dan mengalihkan perhatian mereka ke Lite Plume Mansion di depan. Pada saat itu, mereka melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelimuti aula di rumah besar di depan. Arai menghalangi mereka, tetapi indera spiritual mereka dengan mudah menembusnya dan mereka dapat melihat pemandangan dengan jelas. Golden Rai tua aneh menamparkan meja panjang dan menyeringai. Sekarang, Lord Wandering Slayer, kau adalah dewa emas terkuat yang sempurna di kota salju yang mengapung, namun orang ini tampaknya tidak takut padamu. Orang-orang kecil itu adalah penjaga Lite Plume Mansion Anda, bukan? Hehe, mereka sangat lembut dan menyedihkan. Senyum di wajah Wandering Slayer mereda seperti ombak dan digantikan oleh chagrin, berharap dia bisa menamparkan pengacau itu sampai mati. Dia bahkan memiliki dorongan untuk membunuh beberapa bawahannya yang tidak berguna. Harus dicatat bahwa ini adalah kunjungan keempat teman lamanya setelah 700 plus tahun. Tanpa diduga, mereka harus menghadapi hal-hal memalukan seperti itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, teman-teman lama, saya malu membiarkan Anda melihat lelucon seperti itu. Aku akan membantai Pang itu dan kemudian membawa beberapa cangkir bersamamu. Golden Rai tua aneh cepat mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru, Lord Wandering Slayer. Apakah kamu tidak tahu siapa bocah ini? Venerable Wandering Slayer membeku sesaat. Kemudian, dia sangat mengerutkan kening dan ekspresi jijik tampak di wajahnya. Dia memaksakan senyum masam dan berkata, itu ternyata adalah pengkhianat dari Sekte Suci Vermilion Bird. Star Cultivation Great Emperor adalah pria yang kuat dan cemerlang. Kami berlima pernah mengunjunginya dan mendapatkan petunjuknya. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa salah seorang muridnya akan menjadi pengecut dan pengkhianat. Bocah terkutuk ini telah merusak reputasi Star Great Cultivation Great Emperor. Golden Rai tua aneh menggelengkan kepalanya. Dia harus dikutuk dan dibunuh, itu yang saya tahu. Tapi dia anggota Istana Immortal sekarang. Jangan lupa bahwa kita mungkin akhirnya dianiaya dan menderita di tangan Istana Immortal. Orang-orang dari sekte ini mungkin tidak akan membiarkan kita pergi jika kita membunuh Pang itu sekarang. Dia datang ke tempatku untuk membuat masalah, apakah kamu pikir aku harus membiarkannya melakukan apa saja yang dia inginkan untuk melecehkanku hanya karena dia sekarang adalah anggota Istana Immortal? Balas Venerable Wandering Slayer dengan dingin. Orang tua-tua Golden Rai mengangkat tangannya dan membelai dagunya. Lalu, dia nyengir. Hehehe, membunuh Pang itu sekarang akan terlalu mudah dan murah untuknya. Kita semua adalah teman lama, jadi saya sarankan kita sangat mempermalukan bocah ini sehingga akan membuat Istana Immortal menjadi malu juga. Tidak peduli apa, bocah ini datang ke tempatmu untuk membuat masalah, jadi mari kita atasi saja. Pria lainnya, seorang pria tampan bernama Yang Mulia Living Willow yang berpakaian seperti seorang sarjana, disela dengan mencibir. Dikatakan bahwa Istana Immortal terpukul parah selama nasib Immortal menjarah Istana Rahasia. Jumlah dewa emas sempurna yang mereka hilang di sana sendirian ada di lusinan, dan mereka kehilangan lebih banyak dewa emas juga. Kami menambahkan api ke api akan membuat mereka lebih terkenal dan pasti mendorong mereka seperti duduk di pin dan jarum. Dua lelaki lainnya tidak mengucapkan apa-apa, tetapi mereka mengangguk setuju. Yang Mulia Wandering Slayer menyeringai mengerikan. Dia menamparkan meja panjang dan tertawa keras. Yah, karena empat teman lama sangat tertarik, mari kita membuka jalan untuk Pang ini. Kami akan mempermalukan Pang ini ke bawah sambil menyeret beberapa reputasi Istana Immortal ke selokan. Segera setelah itu, kelima pria itu menghilang dan muncul di aula rumah besar di depan. Dalam hampir sekejap, mereka muncul di depan Argen Martial Hale. Aku sudah bilang padamu untuk menyerahkan kedua orang menyebalkan itu kepadaku. Selain itu,
Saya berani membakar Lite Plume Mansion Anda tidak peduli seberapa besar pendukung Anda. Setelah menimbulkan cedera berat pada beberapa penjaga Lite Plume Mansion, Argen Martial Hale meraung dan mengancam secara agresif dengan ekspresi gila. Heh, apa menurutmu Lite Plume Mansion-ku adalah tempat bagi pengkhianat yang mengkhianati tuan dan leluhurnya untuk berperilaku kejam? Anda ingin membakar tempat ini, ya. Hari ini, saya akan membuat Anda menyadari betapa sengsaranya harga kesombongan. Yang Mulia Wandering Slayer mencibir dengan mata menyipit. Segel emas besar melayang keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat memukul Argen Martial Hale, langsung mengenai dadanya beberapa kali dan menyebabkan dia batuk darah penuh dengan gila-gilaan. Dia dikirim terbang terbalik ke arah Golden Rai tua aneh. Seni yang memotong-motong. Orang tua-tua Golden Rai tertawa terbahak-bahak saat melepaskan benang emas dari jari-jarinya. Benang emas langsung berubah menjadi benang spiral yang mencolok. Dengan kontrolnya yang canggih, Argen Martial Hale tertangkap basah dan kedua lengannya robek. Kemudian, dia ditendang menuju Living Willow Venerable. Living Willow Venerable dengan malu-malu tersenyum dan mengedipkan mata pada Argen Martial Hale dengan ekspresi lucu. Ribuan tamparan yang tak terlihat tiba-tiba mengenai wajah Argen Martial Hale dalam sekejap, membuatnya berteriak. Tamparan terakhir kemudian mengenai dadanya dalam sekejap dan mengirimnya terbang menuju Yang Mulia Clear Knight. Ah, betapa hebatnya kamu datang padaku. Yang Mulia Clear Knight melepaskan bola cahaya dan langsung mengebom punggung Argen Martial Hall. Itu hanya satu pukulan, tapi itu cukup untuk melukainya secara internal. Segera setelah itu, tubuhnya dibungkus dengan aliran energi dan dikirim ke Venerable Netherfire. Yang Mulia Netherfire memukul bibirnya. Kemudian, dia langsung melepaskan bola api pemadam yang menyelimuti Argen Martial Hale dalam sekejap, membakar bersih semua rambut di tubuh immortal dan pakaiannya menjadi abu. Bam! Tubuh Argen Martial Hale jatuh ke tanah dikelilingi oleh 5 pria. Baru sekarang Argen Martial Hale merasa bahwa bumi sangat baik. Setidaknya, dia tidak perlu lagi diserang oleh 5 pembangkit tenaga listrik yang menakutkan ini. Kamu siapa? Setelah batuk darah seteguk, Argen Martial Hale mengambil jubah dari cincin interspatial dan meletakkannya di tubuhnya yang sekarang menyedihkan. Dia dengan marah meraung meskipun rasa takut menelannya. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, pikiran bahwa Lite Plume Mansion akan memiliki begitu banyak pusat kekuatan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Mengingat kekuatannya sekarang, bertarung bahkan immortal emas immortal tahap awal adalah hal yang sulit. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak mampu melawan kelima orang ini kembali, yang berarti bahwa kelima orang ini setidaknya harus menjadi dewa emas immortal tahap akhir. Siapa kita? Ya, Venerable Wandering Slayer mencibir. Kami tentu saja orang-orang Lite Plume Mansion. Anda hanya pengkhianat tercela yang mengkhianati Sekte Suci Vermilion Bird dan mengotori wajah Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Mengerikan. Membunuhmu membuatmu mudah. Argen Martial Hale marah dengan marah. Kamu untuk guru demi Star Great Cultivation Great Emperor, kamu membuat perangkap dan ingin membunuhku. Ekspresi aneh melintas di mata Yang Mulia Wandering Slayer. Dia kemudian bergeser ke bawahannya yang terluka parah dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi di sini? Pria gagah yang terluka parah menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan hormat menjawab, beberapa sebelumnya datang kepada kami dan memberi kami 500.000 Crystal Essences untuk meminjam tempat kami untuk melelang kupu-kupu malam immortal tertentu. Manajer setuju, berpikir bahwa melelang kupu-kupu malam immortal akan menambah kegembiraan di tempat kami. Kemudian, pihak lain melelang kupu-kupu malam itu di aula kami, dan Argen Martial Hale akhirnya memenangkan tender dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu, dia mengambil kupu-kupu malam immortal itu pergi, sehingga adegan yang meriah itu berakhir. Siapa yang mengira dia akan kembali sendirian setengah hari kemudian dan mengancam akan membunuh kita? Dia mengklaim Lite Plume Mansion kita bersekongkol dengan orang-orang itu untuk menjebaknya. Mengembara Slayer mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Kami tidak tahu. Pria kekar menggelengkan kepalanya. Rumah Lite Plume kami hanya menyediakan istana dan memungut bayaran. Kami tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ekspresi Yang Mulia Wandering Slayer berubah dingin dan akan berbicara. Namun, orang tua aneh Golden Rai adalah yang pertama tertawa dan kemudian menghela nafas. Siapa yang berani merencanakan untuk melawanmu, Yang Mulia Berkeliaran Slayer? Tapi pria menyebalkan Argen ini memang cukup sial untuk kehilangan segalanya. Hahaha untuk berpikir bahwa ia pernah menjadi murid Kaisar Bintang Kultivasi Bintang. Aku pikir dia bocah yang sangat cerdas, tapi aku tidak berharap Pang ini bukan apa-apa selain pengecut bodoh. Yang Mulia Wandering Slayer menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menghela nafas. Skema orang-orang itu memang hebat. Tapi pelelangan semacam itu adalah sesuatu yang satu pihak mau menawar dan yang lain bersedia untuk menderita. Tidak ada hubungannya dengan Lite Plume Mansion saya,
Namun Pang ini benar-benar menyerbu situs saya dan melakukan sesuatu yang melewati batas saya. Pergi dan perhatikan orang-orang Istana Immortal. Tanyakan kepada mereka apakah mereka akan bertanggung jawab atas bocah ini. Jika mereka tidak mau, kami akan membunuhnya. Dimengerti. Pria gagah itu menangkupkan tinjunya dan kemudian dengan cepat meninggalkan barisan. Di penginapan anggota Istana Immortal di kota salju terapung. Dengan tangan bersilang di belakang punggungnya, Yang Mulia Cambrian diam-diam berdiri di dekat jendela paviliun setinggi ratusan meter. Niat membunuh melonjak keluar darinya. Kerugian yang diderita Istana Immortal kali ini terlalu besar, menyedot hampir setengah kekuatan seluruh sekte secara tiba-tiba. Jika sekte tidak memiliki dua supremes, kemungkinan kekuatan keseluruhan sekte bahkan tidak akan setara dengan sekte lapis kedua. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Marsial Paman? Seorang wanita menggerahkan di belakangnya mengerutkan kening dan bertanya. Yang Mulia Cambrian bersenandung. Kita harus menebus kerugian besar ini di tempat lain. Jumlah harta dan sumber daya lain yang diperoleh oleh beberapa murid sekte kami yang keluar hidup-hidup dari perjalanan ke Istana Rahasia tidak bisa dikatakan beberapa. Dengan demikian, kami akan mengirim pesan kepada murid-murid kami di domain immortal lainnya untuk menemukan Dao Master King Feng dan Sovereign Moon Demonize dan membunuh mereka pada pandangan. Dipahami. Saya akan mengirim pesan sekaligus, kata wanita menggerahkan dengan hormat. Yang Mulia Cambrian tetap diam untuk waktu yang lama setelah itu. Baru setelah wanita cantik itu mengirim pesan, barulah dia akhirnya berkata, murid sekte pasti sangat kesal sekarang. Banyak kekuatan yang tidak bersahabat dengan sekte kami dan agak memusuhi kami. Mereka harus menunggu untuk memukul kita saat kita turun sekarang. Pada saat ini, perlu untuk membunuh beberapa orang untuk memperingatkan yang lain, untuk menghalangi mereka yang akan bergerak dan membuat masalah. Berdengung. Token pesan tiba-tiba melesat dari kejauhan dan Yang Mulia Cambrian langsung menangkapnya. Saat dia membaca pesan yang terkandung di dalamnya, kulitnya tiba-tiba berubah dan aura pembunuhannya langsung meroket ketika dia berteriak keras, Sky Pillar, Sky Mark. Ikuti aku ke Lite Plume Mansion. 15 menit kemudian, Yang Mulia Cambrian tiba di Lite Plume Mansion bersama Sky Pillar dan Sky Mark, dua dewa emas sempurna lainnya. Kulit mereka berubah secara drastis saat mereka memasuki barisan di aula dan melihat kerumunan dan pemandangan di dalam. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Yang Mulia berkeliaran pembantaian, Golden Rai tua yang aneh, Yang Mulia Living Willow, Yang Mulia Clear Knight, dan Yang Mulia Netherfire. Orang-orang mengatakan bahwa sebelum memukul seekor guk-guk, Anda harus terlebih dahulu bertanya kepada tuannya. Namun, kalian berlima benar-benar tidak terkendali untuk berani melukai anggota Istana Immortal dengan kejam. Yang Mulia Cambrian melepaskan pedang immortal bawaannya, memelototi dan meneriaki kelima orang itu. Venerable Wandering Slayer mengeluarkan pandangan menghina. Yang Mulia Cambria ini pernah dikalahkan oleh seorang prajurit di bawahnya dan hampir dipenggal di bawah pedangnya. Dia tidak menyangka lelaki itu akan bertindak sombong ketika mereka bertemu lagi sekarang. Guk-guk yang dibesarkan oleh Istana Kekal Anda menggonggong dan menggigit di mana-mana. Mencoba menggigit orang lain dan sekarang mengandalkan nama sekte Anda untuk menggertak orang lain, ya. Yang Mulia Cambrian dengan dingin menjawab, apa maksudmu dengan itu? Kamu tahu tempat apa ini? Venerable Wandering Slayer mencibir. Lite Plume Mansion ini adalah tempatku, dan guk-gukmu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda pikir saya harus menurunkan wajah untuk memukulnya? Yang Mulia Cambrian mengerutkan kening dan menoleh ke Argen Martial Hale yang sengsara, berteriak dengan suara berat, apa yang terjadi di sini? Seseorang berkolusi dengan Lite Plume Mansion untuk menjebakku dalam pertempuran dan membunuhku, jawab Argen Martial Hale dengan suara serak. Fitnah. Venerable Wandering Slayer berteriak dengan marah. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah dan dia membentak. Kamu siapa? Keluar. Suara mendesing. Dua sosok buram muncul dalam susunan keluar dari biru. Setelah Tang Xiu dan Sablevin Scorpio muncul, dia melihat Argen Martial Hale yang menyedihkan dan segera menyeringai. Aku baru saja melewati Floating Snow City, tapi aku tidak berharap bertemu dengan adegan yang begitu menarik di sini, jadi aku datang untuk bergabung dengan kesenangan. Siapa namamu? Tuan, kamu terlihat agak familiar, dan aku dengar namamu seperti Wan Mengembara yang bercak. Wajah Slayer pengembara berubah menjadi dingin dan dia dengan dingin menjawab, Immortal ini adalah pemilik Lite Plume Mansion, Yang Mulia Slayer pengembara. Dan siapa kamu, Tuan? Saya tidak berpikir Anda di sini hanya untuk menonton adegan yang hidup, bukan? Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Datang ke sini benar-benar kebetulan. Jadi namamu adalah Venerable Wandering Slayer. Sekarang saya ingat bahwa seorang tokoh besar tertentu pernah menyebut Anda kepada saya. Dan siapa sebenarnya sosok yang hebat itu? Tanya Wandering Slayer dengan mata menyipit. Kaisar besar kultivasi bintang,
jawab Tang Xiu. Ekspresi Slayer yang mengembara sedikit berubah dan dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia perlahan bertanya, dan siapa kamu, Tuan? Saya Great Tang Heavenly Emperor, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Kaisar Tang Agung. Semua orang terkejut. Great Tang Heavenly Emperor, nama yang telah menjadi pembicaraan di kota baru-baru ini, ternyata adalah pemuda di depan mereka. Harus dicatat bahwa dia adalah bakat tak tertandingi yang paling terkenal di antara para pengambil ujian jembatan di Istana Rahasia Drunken Immortal Supreme. Tapi mengapa kamu di sini, Kaisar Tang Agung Langit? Tanya Wandering Slayer tanpa bisa dijelaskan. Saya gagal mendapatkan pertemuan kebetulan itu, jawab Tang Xiu dengan senyum kering. Secara alami, saya diusir oleh pewaris Drunken Immortal Supreme. Hanya saja aku tidak berharap bertemu dengan adegan yang menarik ini ketika aku kebetulan melewati Floating Snow City. Jika ada, silakan lanjutkan dan jangan pedulikan saya. Perlakukan saya sebagai audiens bebas atau sesuatu seperti itu. Orang tua-tua Golden Rai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Anda benar-benar menarik, Kaisar Langit Agung Tang. Anda bahkan membuat lelucon dalam suasana tegang ini di mana semua orang siap untuk saling menggorok. Golden Rai tua ini benar-benar mengagumimu. Tang Xiu bergeser ke arahnya dan menggoda. Yah, saya ingat seseorang mengatakan bahwa seorang pria berusaha membuktikan bahwa dia punya nyali. Jadi dia pergi ke atap rumah seorang janda untuk mengintipnya ketika mandi. Pria itu akhirnya jatuh ke bak mandi janda itu. Apakah Anda pria dalam cerita itu? Uhuk-uhuk, aneh tua Golden Rai memerah-merah langsung. Setelah batuk beberapa kali, dia melotot marah ke Tang Xiu dan berteriak, siapa kamu? Hanya 4 teman lama saya yang tahu tentang ini. Yang terakhir adalah... Tang Xiu melambai dan berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Itu hanya lelucon. Mari kita hentikan sekarang, oke. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki beberapa asal terkait dengan Anda, Golden Rai tua yang aneh. Adapun apa hubungannya itu ya, Anda bisa cenderung ke bisnis Anda terlebih dahulu dan saya akan menonton kesenangan dari samping. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Mengembara Slayer, aku berencana untuk mengisi perutku dan minum-minum di tempatmu. Saya tidak perlu membayar apapun, bukan? Baiklah, aku akan menunggumu menyelesaikan bisnismu. Tapi kamu harus memperkenalkan aku pada beberapa bela suci dan cantik di sini nanti secara gratis. Kesepakatan. Wandering Slayer menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh sebelum senyum pahit muncul di wajahnya. Mencari beles yang suci dan cantik. Sini, tempat saya adalah rumah bordil, jadi di mana Anda bisa mendapatkan gadis-gadis muda yang suci dan cantik di sini. Apakah ini seharusnya teman yang menggodaku? Wandering Slayer terbatuk, bergeser ke Golden Rai tua yang aneh, dan berkata, mari kita berurusan dengan bisnis yang ada di depan. Kami diganggu oleh orang luar dan sangat jengkel sekarang. Aku, Wandering Slayer, pernah benar-benar menderita kerugian di tangan Istana Immortal. Namun, permusuhan masa lalu telah dihapuskan. Namun, orang lain dari faksi yang sama sekarang datang dan mengganggu tempat saya lagi. Itu sudah melewati batas. Golden Rai menarik tatapan marahnya dari Tang Xiu dan beralih ke Yang Mulia Cambrian. Dengan ekspresi kesal, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu seharusnya sudah menemukan seluruh cerita terlebih dahulu sebelum menggonggong. Guk-guk ini dari Everlasting Anda terus menggigit di mana-mana. Dia bahkan hanya mengancam akan membakar tempat Yang Mulia Wandering Slayer, guk-guk Anda yang bertindak seperti pengganggu, jadi kami meminta penjelasan dari Anda. Jika Anda menolak untuk bertanggung jawab, maka jangan salahkan kami karena tanpa ampun dan membawa perlawanan ke Istana Immortal Anda. Yang Mulia Cambrian sangat marah saat ini. Jika bukan karena perjalanan ke Istana Rahasia yang berakhir buruk bagi mereka, dia tidak akan peduli sedikit tentang provokasi kelompok 5 Venerable Wandering Slayer. Dia memang ingin membunuh beberapa orang, tetapi 5 orang ini adalah Dewa Emas Immortal tahap akhir. Jika mereka merobek semua kesopanan, mereka akan sangat sulit untuk ditangani dan kemungkinan akan menjadi ancaman besar bagi Istana Immortal yang ada saat ini. Pandangannya beralih ke Argen Martial Hale dan diinterogasi dengan dingin. Bisakah kamu menunjukkan bukti bahwa mereka menjebakmu? Ini, Argen Martial Hale ragu-ragu. Peristiwa itu memang terjadi di sini, tetapi melalui pertukaran antara Yang Mulia Berkeliaran Slayer dan pria gagah itu, ia menyadari bahwa orang-orang yang menjebaknya mungkin tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Berkeliaran Pembantai. Namun, melihat keragu-raguannya, Yang Mulia Cambrian menyadari sesuatu. Kemudian, pedang immortal di tangannya menusuk dada Argen Martial Hale. Dan, pada saat berikutnya, pedangnya memotong kepalanya secara langsung. Dia kemudian menangkap jiwa immortal Argen Martial Hale yang dengan panik mencoba melarikan diri dari jenazahnya dan dengan keras berkata, mengatasi masalah untuk Istana Immortalku, kau layak dieksekusi. Engah. Setelah meraih jiwa immortal pria itu,
Yang Mulia Cambrian menoleh ke Wandering Slayer dan dengan acuh tak acuh berkata, dia memprovokasi kamu dan aku sudah memberi kamu penjelasan yang pasti. Bagaimana Anda melihat penjelasan ini? Wandering Slayer hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Matanya langsung menyipit dan dia menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, itu penjelasan yang bagus. Tetapi bagaimana dengan membuat kesepakatan dengan saya mengenai masalah ini, Yang Mulia Cambrian? Kesepakatan apa? Tanya Yang Mulia Cambrian dengan acuh tak acuh. Aku belum melampiaskan amarahku meskipun agen marsial Hale ini telah dihukum olehmu, kata Wandering Slayer. Jadi, aku akan membeli jiwa immortalnya untuk 2 juta kristal esensis. Apakah Anda setuju dengan penawaran saya, Yang Mulia Cambrian? 2 juta esensi kristal untuk jiwa immortal Argen. Yang Mulia Cambrian mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang ingin kamu lakukan dengan jiwa keimmortalannya? Yah, seorang teman lama saya saat ini sedang menyempurnakan 100 Demons Blood Soul Streamer, dan hanya 1 jiwa yang hilang. Agen marsial Hale ini hanya membuatku jengkel, jadi aku ingin dia menjadi jiwa utama bagi 100 Demons Blood Soul Streamer. The 100 Demons Blood Soul Streamer. Murid-murid Yang Mulia Cambrian menyusut. Dia tampak ketakutan dan dengan gelisah bertanya, kenapa teman lamamu berani untuk memperbaiki artefak jahat seperti 100 Demons Blood Soul Streamer, Yang Mulia pengembara yang membunuhnya? Apakah dia tidak takut dia akan ditemukan oleh kekuatan di dunia immortal dan menjadi sasaran untuk pengejaran tanpa akhir? Itu urusannya. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku, kata Yang Mulia Wandering Slayer dengan ringan. Yang Mulia Cambrian memandang jiwa immortal agen marsial Hale dan melihat ekspresinya yang menakutkan. Setelah merenung selama beberapa detik, dia perlahan berkata, gandakan, dan jiwa immortal Guk-Guk ini milikmu. Sangat menyenangkan memiliki kesepakatan dengan Anda, Yang Mulia Cambrian, kata Wandering Slayer dengan lantang. Maka masalah ini sekarang dihapus. Silakan ambil 4 juta kristal esensis ini. Yang Mulia Cambrian menyerahkan jiwa immortal agen marsial Hale kepada Wandering Slayer dan dengan dingin berkata, masalah ini telah diatasi, jadi nonaktifkan array ini dan biarkan kami pergi sekarang. Baik, Wandering Slayer memicingkan matanya, menonaktifkan array dengan cepat, dan menyaksikan kelompok Yang Mulia Cambrian yang terdiri atas 3 orang pergi. Setelah itu, dia bergeser ke Tang Xiu dan dengan penuh arti berkata, kunjunganmu adalah suatu kehormatan bagiku, Kaisar Langit Agung Tang. Ini juga merupakan kehormatan bagi Lite Plume Mansion saya. Namun, permintaan Anda untuk gadis-gadis muda yang suci dan cantik agak sulit untuk menyenangkan. Apakah Anda akan menjadi tamu saya dan masuk ke dalam bersama saya, sehingga saya dapat segera mencari mereka untuk Anda? Yah, seorang tamu harus secara alami menghormati permintaan tuan rumah. Tang Xiu ringan tersenyum dan mengikuti kelima pria itu ke istana di belakang dengan Sablevin Scorpio. Saat susunan di sekeliling istana dibuka, Tang Xiu dan Sablevin Scorpio langsung dikelilingi oleh Yang Mulia Pengembara yang tersesat dan kelompok 5 orang tua Golden Rai yang aneh ketika mereka masuk. Sambil melihat ekspresi tidak puas mereka dengan niat membunuh yang membayangi mereka, Tang Xiu ringan tersenyum dan berkata, mengapa atmosfer tegang? Saya katakan bahwa saya memiliki beberapa koneksi dengan Anda beberapa waktu yang lalu, bukan? Saya ingin tahu identitas Anda yang sebenarnya, Kaisar Langit Agung Tang. Dan apa sebenarnya hubunganmu dengan Kaisar Bintang Besar Kultivasi? Tanya Venerable Wandering Slayer. Tang Xiu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum dia berjalan ke meja panjang, mengeluarkan secangkir anggur dari cincin interspatial, dan menuangkan secangkir anggur putih untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia perlahan berkata, seperti kalian semua, saya juga mengunjungi Kaisar Besar Kultivasi Bintang dan mendapatkan petunjuknya. Adapun latar belakang saya adalah Master of Mist Spring Island dan wilayah Immortal Lyceum, serta Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Ekspresi kelima pria ini bergeser setelah mendengar ini. Bisakah kamu ulangi di mana Kekaisaran Tang Besarmu berada? Tanya Venerable Wandering Slayer dengan segera. Aku baru saja memberitahumu. The Spring Mist Island, kata Tang Xiu dengan senyum ringan. Kata-katamu tidak masuk akal, Tuan. Venerable Wandering Slayer mencibir. The Mist Spring Island adalah sebuah wilayah di bawah Yang Mulia Bella Feren Regalia. Kenapa dia mengizinkanmu menemukan kekaisaran di wilayahnya? Itu karena aku senang membiarkannya melakukannya. Apakah Anda pikir Anda dapat memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Sosok samar tiba-tiba muncul di aula. Yang Mulia Bella Feren Regalia, yang telah memulihkan penampilan aslinya, muncul dengan sikap anggun dan menyendiri. Dia datang ke sisi Tang Xiu dan dengan lembut bertanya, saya baru saja menerima pesan Anda dan segera bergegas. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Yang Mulia Wandering Slayer dan kelompok 5 tua Golden Rai yang aneh segera menunjukkan rasa hormat mereka pada saat mereka melihat Yang Mulia Bella Feren Regalia. Itu benar-benar rasa hormat dari hati mereka, sama sekali tidak dangkal. Sudah diketahui bahwa Yang Mulia Bella Feren Regalia belum menjadi agung ketika Kaisar Bintang Besar Kultivasi masih ada. Namun, dia meletakkan semua pengekangan menjadi seorang wanita dan secara aktif dan berani mengejarnya. Tidak peduli berapa kali dia ditolak, dia masih bertahan dan bertahan. Menjadi begitu berani dan gigih dalam cintanya. Ada banyak kisah cinta yang menginspirasi di dunia immortal, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kisah cinta yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Bella Feren Regalia yang patut dikagumi. Terutama setelah kultivasi bintang Kaisar Besar hilang setelah gagal kesengsaraannya. Dia melangkah lebih jauh untuk membantu keluarga Kaisar Besar kultivasi bintang, mengalami pertempuran berdarah brutal, berulang kali, berkeliaran di tepi kehidupan dan waktu kematian dan lagi. Dapat dikatakan bahwa Vermilion Bird Holy Sekte akan berakhir lebih menyedihkan jika bukan karena bantuan Yang Mulia Bella Feren Regalia. Bahkan setelah dia menerobos ke tahap supremasi, dia memaksa Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal untuk sementara membatalkan serangan mereka dan hanya menjebak orang-orang Sekte Suci Burung Vermilion di wilayah mereka. Salam, Supreme Bella Feren Regalia. Kelima pria itu menangkupkan tangan mereka dan membungkuk memberi hormat. Semua orang, aku mungkin telah maju ke tahap supremasi, tapi aku masih suka gelar saya sebelumnya, jadi tetap memanggilku sebagai Yang Mulia Bella di masa depan. Kata Bella dengan ringan. Dengan kata-katamu, kelima pria itu menjawab dengan hormat. Bella kemudian bergeser ke Tang Xiu dan bertanya, apa yang kamu temui yang membuatmu sangat bahagia? Tang Xiu sedikit tersenyum dan mengeluarkan 4 juta kristal esensis dari cincin interspatialnya. Dia tersenyum pada Wandering Slayer dan berkata, aku harus berterima kasih atas bantuanmu beberapa waktu yang lalu, Yang Mulia Wandering Slayer. Silakan ambil kristal esensis ini sebagai pengganti untuk apa yang Anda habiskan sebagai imbalan karena memberi saya jiwa immortal Argen Martial Hale. Yang Mulia Wandering Slayer baru saja memasukkan jiwa immortal Argen Martial Hale ke dalam wadah pemurnian jiwa, tetapi sekarang ia mengeluarkan wadah pemurnian jiwa dan langsung menyerahkannya ke Tang Xiu. 4 juta esensi kristal itu tidak ada artinya bagiku. Selain itu, kami, saudara-saudara juga sangat muak dengan pengkhianat ini. Orang ini telah merusak reputasi Kaisar Besar Kultivasi Bintang, jadi lupakan saja. Tapi Tang Xiu bersikeras dan beralasan dengan serius. Anda memberi jumlah dan mengembalikannya dengan cara yang sama. Saya sudah berterima kasih atas bantuan Anda, jadi tolong, Anda harus mengambil kristal esensis ini. Ini Yang Mulia Wandering Slayer menoleh ke Bella. Baiklah, ambillah karena dia bersikeras, kata Bella dengan senyum ringan. Selain itu, kami tidak suka berutang terlalu banyak kepada siapapun. Dengan mengatakan itu, dia meraih dan memegang lengan Tang Xiu, senyumnya berubah lebih cemerlang. Kalian berdua, murid Yang Mulia berkeliaran Slayer menyusut dengan tidak percaya. 4 pria lainnya juga bereaksi seperti dia, seolah-olah mereka sedang melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Ingat bahwa Great Tang Heavenly Emperor adalah musuhku sejak dia merebut Lysium Immortalku, mengerti? Kata Bella dengan ringan. Kelompok Venerable Wandering Slayer yang terdiri dari 5 orang saling bertukar pandang dan kemudian segera memahami arti kata-kata Bella. Setelah beberapa saat hening, kelima pria itu segera mengucapkan sumpah immortal. Tak lama setelah itu, pengembaraan Slayer berkata dengan sangat serius, saya berjanji kepada Anda bahwa dalam waktu paling lama sebulan, seluruh dunia immortal akan tahu bahwa ada perseteruan berdarah antara Kaisar Tang Agung Langit dan Yang Mulia Bella Feren Regalia. Baiklah, suatu hari di masa depan, kalian berlima harus datang ke Kekaisaran Tang Besar dan saya akan menjelaskan kepada Anda wawasan tentang cara menembus ke tahap supremasi, kata Bella bahagia. Terima kasih. Kelima pria itu terkejut tetapi terkejut. Tang Xiu dengan tenang tersenyum dan berkata, kami ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain hari ini, jadi mengapa kalian tidak menyiapkan minuman untuk kami? Hahaha, Anda tidak menghalangi kami, Kaisar Tang Agung Langit, jadi silakan datang dan rasakan anggur immortal bambu azure saya. Mari minum dengan senang hati. Hei, beberapa dari Anda datang ke sini dan membawa anggur azure bambu saya. Juga, kamu tidak boleh meninggalkan tempatku jika kamu tidak mabuk dulu, Kaisar Tang Agung Langit. Selama 2 hari penuh, Tang Xiu minum dengan mereka sesuka hati sambil mengobrol tentang situasi di dunia immortal. Bella sendiri dan Sablevin Scorpio hanya tinggal di sisinya dan tidak mengganggu acara minum bahagia antara Tang Xiu dan 5 dewa emas sempurna. Akhirnya, orang tua aneh Golden Rai adalah yang pertama mabuk, dan 5 lainnya, termasuk Tang Xiu, akhirnya mabuk juga. 7 hari kemudian, ketika Tang Xiu bangun dari tidurnya yang lesu, dia mendapati dirinya tidur di pangkuan Bella di atas kereta yang bergerak cepat.
Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya matahari terbenam dan awan merah, dan pemandangan misterius dunia tampak begitu menawan dan luar biasa indah. Berapa lama aku tidur dan di mana kita sekarang? Tang Xiu menggosok kepalanya yang sakit dan bertanya segera setelah dia duduk. Sudah 7 hari. Kami hanya 3 daerah jauhnya dari wilayah Immortal Lyceum. Kita harus kembali ke rumah beberapa hari kemudian, jawab Bella sambil tersenyum. Sangat cepat, sembur Tang Xiu karena terkejut. Yah, Sablevin Scorpio memperoleh pakaian berharga saat dia berada di Istana Rahasia Drunken Immortal Supreme. Dia memberikannya kepada saya, jadi kita sekarang bisa bergerak lebih cepat, kata Bella. Harta apa itu? Tanya Tang Xiu. Light Flowing, jawab Bella sambil tersenyum. Tang Xiu terkejut dan berkata, rumor mengatakan bahwa sayap Streamer ini, Light Flowing, pernah diperoleh oleh Drunken Immortal Supreme dan kemudian menghilang setelah ia naik ke alam dewa. Ini adalah harta yang sangat besar sehingga setidaknya dapat melipat gandakan kecepatan siapapun yang mendapatkannya. Baik itu untuk bepergian atau membunuh, itu adalah kartu truf mutlak. Aku akan memberimu Light Flowing setelah kita tiba di Immortal Lyceum, Xiu, kata Bella sambil tersenyum. Tidak, Light Flowing itu akan memainkan peran yang lebih besar dengan kamu menggunakannya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Selain itu, Kekaisaran Tang besar kami berencana untuk memperluas wilayahnya dan menempati banyak domain immortal yang besar, jadi kami akan membutuhkan pembangkit tenaga listrik seperti Anda di pucuk pimpinan. Tahap pertama pengembangan Kekaisaran Tang besar harus diselesaikan dalam waktu 1 abad, yang dengannya kita akan meletakkan dasar yang kuat. 1 abad kemudian, itu akan menjadi waktu ketika Kekaisaran Tang besar kita akan sepenuhnya meledak. Hanya beberapa abad, bukankah itu terlalu tergesa-gesa? Tanya Bella dengan ragu. Kurasa tidak, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Saya telah menyediakan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Jika kita gagal meletakkan fondasi yang kuat, itu berarti orang-orang dari Kekaisaran Tang besar tidak kompeten. Anda harus tahu bahwa saya telah menyiapkan banyak hal, yaitu berbagai sumber daya kultivasi yang benar-benar berkali-kali lipat dari kekuatan lain. Tapi aspek yang paling penting untuk fondasi yang dalam seperti kekuatan super adalah jumlah Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna, kata Bella. Apakah Anda pikir Kekaisaran Tang besar dapat memiliki sejumlah besar Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna dalam beberapa ratus tahun? Kau tahu, Kekaisaran Tang besar sudah memiliki lebih dari selusin Dewa Emas yang disempurnakan sekarang, kata Tang Xiu dengan tenang, adapun jumlah Dewa Emas, ya kita akan memiliki setidaknya puluhan ribu dari mereka dalam 1 abad. Datang lagi, mata Bella penuh dengan ketidakpercayaan. Harus dicatat bahwa bahkan kekuatan yang paling kuat hanya akan memiliki sekitar 10.000 atau bahkan 5.000 Dewa Emas. Warisan macam apa yang dimiliki Kekaisaran Tang besar yang dapat dimiliki puluhan ribu Dewa Emas dalam waktu 1 abad? Bella, kamu belum belajar banyak tentang situasi kerajaan Tang besar kita, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kamu akan sangat mengerti ketika kita kembali. Apa yang bisa saya katakan sekarang adalah bahwa kita memiliki lebih dari 30.000 monster-monster dengan fondasi yang sangat dalam. Apalagi maju ke Golden Immortal Stage, jika Anda memberi mereka cukup waktu dan mengajar mereka dengan sesuai dalam kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka tidak akan menghadapi masalah dalam memajukan ke Golden Immortal Stage yang disempurnakan. Terkesiap, itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan oleh Bella. Di mana Tang Xiu menemukan begitu banyak dewa monster. Kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika membayangkan bahwa Kekaisaran Tang besar akan memiliki 10.000-20.000 dewa emas sempurna di jajaran mereka. Pada saat itu, hanya mengandalkan kekuatan ini, mereka kemungkinan akan dapat menyapu seluruh dunia immortal, kan? Bella, hentikan gerak maju kita. Tang Xiu tiba-tiba memesan. Bella membeku sesaat. Dia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu. Setelah berhenti, dia tampak bingung dan bertanya, kenapa? Kami menyelamatkan Dao Master King Feng dan Sovereign Moon Demonize dalam perjalanan kembali. Mereka sekarang berada di dalam artefak Heavenly Abode. Kami akan kembali ke wilayah Immortal Lyceum, jadi kita harus membiarkan mereka pergi sekarang. Saya tidak ingin mengekspos identitas saya terlalu cepat, jelas Tang Xiu. Bella dengan cepat mengerti dan mengangguk sambil tersenyum. Ah, begitu. Menyelamatkan mereka memang untuk alasan yang bagus. Sesaat setelahnya, Dao Master King Feng dan Sovereign Moon Demonize keluar dari artefak surgawi. Mereka sekarang terlihat jauh lebih baik walaupun mereka belum sepenuhnya pulih dari cedera. Setidaknya, mereka sekarang bisa mati-matian seandainya mereka menghadapi krisis lain. Tuan-tuan, saya akan segera kembali ke Kekaisaran Tang besar dan saya tidak bisa membawa Anda dalam perjalanan. Bolehkah saya tahu apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Aku sudah mendiskusikannya dengan Mo Sovereign Undemonize sebelumnya. Saya mungkin telah melarikan diri dari bahaya,
Tetapi Istana Immortal kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Konfusianisme Immortal Pristine saya. Saya rasa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik akan menyerbu sekte saya untuk menuntut sesuatu. Itu sebabnya saya harus bergegas kembali. Jika orang-orang Istana Immortal datang ke sekte saya, kami pasti akan bertengkar hebat dengan mereka di yang terburuk. Yah, aku sudah hidup seperti tukang becak, jadi aku tidak punya tempat tetap untuk tinggal, untuk memulainya. Saya sudah memutuskan untuk mengikuti King Feng kembali ke sekte sebagai tamu. Anggap saja saya menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan diri sendiri dulu, kata Sovereign Mo dengan ringan. Kamu benar-benar hebat. Setidaknya Anda tidak takut untuk berani menghadapi bahaya dan berkorban demi teman-teman Anda. Tang Xiu mengacungkan jempolnya dan berseru memuji, ngomong-ngomong, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan bisa menemanimu lagi. Tapi kalian berdua selalu dapat mengunjungi Great Tang Empire saya. Mari kita minum dulu. Itu sudah pasti. Pasti akan ada kesempatan untuk itu. Kedua pria itu menangkupkan tangan mereka satu demi satu dan kemudian dengan cepat pergi di bawah tatapan kelompok Tang Xiu. Tang Xiu kemudian memanggil Jing Xianer dari artefak surgawi. Kemudian, dia menunjuk ke Bella dan berkata, kamu ingin mengikuti kami ke Immortal Lyceum, jadi aku memberimu untuk Yang Mulia Bella untuk melayani sebagai pembantunya. Sajikan dengan baik dan Anda pasti akan mendapat manfaat di masa depan. Saya, menjadi pelayan. Wajah Jing Xianer berubah sedikit dingin dan dia menjawab dengan sedikit marah, Great Tang Heavenly Emperor, aku tidak akan menjadi pelayan seseorang. Aku akan menjadi murid Sablevin Scorpio. Tang Xiu tersenyum mendengar jawabannya dan dengan ringan berkata, apakah kamu yakin kamu tidak ingin menjadi pembantunya? Pikirkan tentang itu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jing Xianer mengamati Bella dengan cermat untuk sementara waktu. Meskipun dia benar-benar tertarik oleh wanita anggun yang anggun di depan, dia tidak mau menjadi pelayan seseorang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya satu-satunya yang bertanggung jawab untuk memilih jalan saya sendiri. Saya ingin belajar di bawah seorang master untuk menjadi lebih kuat, jadi saya tidak ingin menjadi pelayan seseorang. Mendesah. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali bagimu. Dia adalah Supreme, namun kamu tidak menjadi pembantunya. Baiklah, kamu bisa berkultivasi di bawah Sablevin Scorpio di masa depan. Saya harap Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dan menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Apa katamu? Wajah Jing Xianer berubah sangat dan kekafiran memenuhi matanya saat dia berseru. Dia seorang Supreme. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada beberapa orang di tahap supremasi di dunia immortal, bagaimana saya bisa dengan mudah menemukan satu di sini? Sablevin Scorpio juga tampak menyesal dan menghela nafas. Tuhan benar, Xianer. Meskipun Yang Mulia Bella masih menggunakan gelar lamanya, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik Supremacy Stage. Di seluruh dunia immortal, jumlah orang yang ingin melayani di bawah tertinggi sungguh tak terhitung jumlahnya. Bahkan Dewa Emas dan Dewa Emas Sempurna akan bersedia untuk melayani di bawah mereka. Itu adalah kesempatan yang dikirim surga, namun Anda baru saja melewatkannya. Sepertinya Anda benar-benar ditakdirkan untuk mengikuti dan berkultivasi di sisiku. Dia maha tinggi. Penyesalan tak berujung memenuhi hati Jing Xianer. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan melakukan hal bodoh seperti itu dalam hidupnya. Orang harus tahu bahwa bahkan beberapa Dewa Emas yang sempurna ingin melayani Supreme, berharap bahwa mereka akan mendapatkan petunjuk dan arahan dari pusat kekuatan panggung supremasi untuk kesempatan yang lebih besar untuk maju ke panggung supremasi nanti. Namun, mengapa aku Dewa Surgawi yang sepele, yang tidak ada yang jauh dari Dewa Immortal, apalagi Dewa Emas atau Dewa Emas yang sempurna, menolak seorang Supreme langsung tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Bella hanya melirik Jing Xianer dan tidak lagi memperhatikan masalah sepele ini. Jing Xianer mungkin memiliki penampilan yang sangat menakjubkan, keindahan yang hanya dimiliki oleh beberapa wanita di seluruh dunia immortal. Namun, dia tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya dan Tang Xiu. Pertama, dia tidak peduli apakah itu akan terjadi atau tidak, dan kedua, dia tahu karakter Tang Xiu. Terlepas dari apakah perempuan ini memiliki kecantikan yang bisa menjatuhkan kerajaan dan menghancurkan negara dan rakyat mereka dengan kecantikan absolutnya, Tang Xiu kemungkinan besar tidak akan tergerak olehnya sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat. Tang Xiu dan Bella kembali ke wilayah Immortal Lyceum, sekitar puluhan ribu kilometer jauhnya dari Misty Spring Ocean. Mereka kemudian menemukan sekelompok 100 prajurit yang mencari sesuatu di hutan pegunungan yang lebat. Mereka tampak seperti sedang mencari musuh, kemungkinan besar musuh yang tangguh. Mari kita lihat. Ekspresi Tang Xiu bergeser dan dia segera terbang ke arah mereka. Ketika sosoknya muncul di depan mereka, perusahaan segera menjadi waspada, menatapnya seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Kemudian, Tang Xiu segera berkata dengan ringan, ini aku.
Apa yang terjadi di sini? Kamu sepertinya sangat waspada. Salam, Yang Mulia. Kapten Kompi memimpin semua prajurit untuk berlutut dengan segera sebelum melaporkan ke Tang Xiu. Yang Mulia, tentara kerajaan Tang besar kita berpusat di Misty Spring Ocean dan sekarang berkembang ke arah luar dalam 4 arah dengan sangat cepat. Kecepatan cepat. Sesekali, kami memiliki beberapa gesekan dengan beberapa orang dari wilayah Immortal Lyceum. Kami minta mereka dialihkan dan menawan mereka. Tetapi beberapa hari yang lalu, pasukan kita menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh seseorang dari Immortal Lyceum. Komandan kami, bagaimanapun, mencurigai bahwa pihak lain bukan dari Immortal Lyceum tetapi agen rahasia dari kekuatan lain. Tang Xiu mengangkat alisnya dan bertanya, berapa banyak orang dalam kelompok ini, dan apa tingkat kultivasi pemimpin mereka? Grup ini memiliki 24 orang dan pemimpinnya adalah Dewa Surgawi. Tang Xiu menoleh ke Sablevin Scorpio dan dengan ringan memerintahkan, kamu tinggal di sini untuk menangani masalah ini. Ingat, jika pihak lain menolak untuk menyerah, usir mereka tetapi jangan bunuh mereka. Paham, Tuhan. Sablevin Scorpio mengangguk dengan hormat. Setelah itu, Tang Xiu dan Bella terbang, meninggalkan Jing Xianer ke Sablevin Scorpio. Karena tingkat kultivasi Bella dibantu oleh Light Flow Wing, kecepatan terbang mereka benar-benar melawan surga. Hanya butuh 15 menit bagi mereka untuk tiba di Misty Spring Island. Di Myriad Golden Catamaran. Setelah kembali, Tang Xiu menempatkan Myriad Golden Catamaran langsung di atas gunung yang menjulang tinggi yang dikelilingi oleh awan dan kabut, menyebabkan tempat itu terlihat megah dan megah. Tang Xiu berencana menggunakan situs ini sebagai ruang pertemuan Kekaisaran Tang besar dan tempat tinggalnya. Di lantai pertama, Tang Xiu duduk di singgasana naga yang sementara ditempatkan saat dia melirik wajah-wajah hampir 100 pejabat tinggi Kekaisaran Tang besar di dalam. Setelah itu, dia mulai berbicara dengan puas, perjalanan ini cukup memuaskan, jadi hal pertama yang perlu saya umumkan adalah mulai hari ini, semua anggota Kekaisaran Tang besar, dari pangkat prajurit ke pangkat elder, akan menerima 2 kali lipat dari mereka, uang saku asli. Terima kasih, Yang Mulia. Semua yang hadir tersenyum. Sebagian besar dari mereka telah mengikuti Tang Xiu dari bumi. Mereka sepenuhnya sadar sekarang bahwa memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi akan mempengaruhi kultivasi mereka. Mampu mendapatkan lebih banyak dari mereka akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka banyak, yang pasti bagus untuk mereka. Sebaliknya, semua dewa emas yang disempurnakan seperti Zenith Venerable, Sway Monarch, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Peng Mata Besar Bermata Emas, Lupus Chimera Monstrum, Raja Paus Netersea, Apotheon Mu, Apotheon Myriad Knots, Apotheon Soaring Plum, Apotheon Nine Immortal Fingers, dan Enchantress Yu diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa meskipun Kekaisaran Tang besar saat ini tidak terlalu kuat, masih ada banyak orang. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan setiap tahun adalah astronomi. Selanjutnya, sebagai pembangkit tenaga tahap immortal emas yang sempurna, mereka telah menerima banyak sumber daya sendiri. Menggandakan tunjangan mereka kemungkinan akan membuat tingkat konsumsi meroket. Grandmaster, seru Gu Xiaoxue dengan ekspresi khawatir. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Xiaoxue. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, namun, kami memperoleh sejumlah besar artefak immortal, kristal immortal, dan esensi kristal dari perjalanan ke Istana Rahasia. Sumber daya yang kami peroleh jauh lebih banyak dari seluruh kekayaan Kekaisaran Tang besar sebelumnya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selain itu, seluruh dunia immortal sangat besar dan jumlah sumber daya di sini tak terhitung jumlahnya. Kita bisa mendapatkan sumber daya ini dari tempat lain bahkan jika semua kekayaan kita dikonsumsi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Gu Xiaoxue. Anda memerintahkan Kementerian Keuangan Kekaisaran Tang besar dan Anda bertanggung jawab atas semua perbendaharaan dan sumber daya negara, jadi jaga alokasi sumber daya. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, dengan ini saya mengumumkan bahwa Kekaisaran Tang besar akan membentuk Departemen Urusan Internal. Apotheonmu akan menjabat sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri dengan Tang Ning dan Cheng Suemei sebagai wakilnya. Anda bertiga akan bertanggung jawab untuk memilih anggota departemen Anda sendiri dan untuk memberikan daftar anggota yang telah Anda pilih untuk saya tinjau nanti. Selanjutnya, Anda akan berdiskusi dengan departemen lainnya, termasuk Kementerian Keuangan, untuk merumuskan sistem penghargaan dan hukuman. Selain itu juga, setelah selesai mengumumkan semua perintah, Tang Xiu memecat semua orang dan kemudian menuju ke tempat orang tuanya tinggal, Laut Bunga Splinter. Villa indah itu terletak di Lautan Bunga. Bangunan itu sendiri bukan bangunan biasa, tetapi artefak yang disempurnakan oleh Gu Yan'er. Pada saat ini, Su Lingyun menemani ibu mertuanya, Zhang Xi,
mengobrol sambil membaca beberapa buku tebal, sedangkan Gu Yin duduk bersila di samping kumpulan bunga di dekatnya dengan kupu-kupu berwarna-warni dan lebah immortal terbang di sekelilingnya saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Aura samar kemudian melonjak di sekitarnya saat Tang Xiu tiba, memungkinkannya untuk merasakan bahwa dia telah mencapai tahap kesengsaraan menyeberang. Bagaimana waktu berlalu? Gu Yin hanya seorang gadis kecil dulu, dan sekarang dia sudah dewasa. Tang Xiu melirik wajah cantik Gu Yin dan diam-diam mendesah ke dalam. Kemudian, dia pergi ke arah Su Lingyun dan Zhang Xi, menyapa mereka dengan wajah tersenyum. Hei, Bu, Nenek, apakah kamu sibuk sekarang? Oh, Siwer, Zhang Xi dan Su Lingyun tiba-tiba tampak sangat senang melihat Tang Xiu. Sejak mereka mengikuti Tang Xiu ke dunia immortal, Tang Xiu sering pergi selama 1,5 tahun. Perjalanan terakhirnya bahkan lebih lama, jadi mereka berdua sangat merindukannya. Menguasai. Gu Yin, yang sedang berkultivasi dalam kafan bunga, segera berhenti berkultivasi saat dia mendengar suara Tang Xiu dan bergegas mendekat dengan tangisan gembira. Tang Xiu tersenyum sedikit dan menepuk pundaknya. Gu Yin memegang tangannya erat-erat ketika dia berbicara dengannya sambil tersenyum, betapa waktu berlalu. Gadis kecil Yin Yin sekarang telah tumbuh menjadi gadis besar. Ayo, Tuan akan memberi Anda harta. Harta karun bagiku. Ada apa, Tuan? Mata Gu Yin menyala dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu mengeluarkan naga mutiara 5 warna dan menyerahkannya padanya sambil tersenyum. Menelannya dan perlahan-lahan memperbaikinya. Ini adalah mutiara naga 5 warna naga suci yang akan sangat membantu kultivasi Anda. Wah, sangat indah. Gu Yin terkejut dan senang dan terus bermain dengannya. Tang Xiu hanya tersenyum sedikit pada jawabannya. Dia memperoleh total 12 mutiara naga 5 warna. Dia sudah memberikan satu kepada starters dan sekarang memberikan yang lain kepada Gu Yin, jadi dia masih memiliki 10 yang tersisa di cincin interspatialnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 2 lagi dan dengan cepat melemparkan segel untuk memasukkannya masing-masing ke tubuh ibu dan neneknya. Setelah itu, dia tersenyum berkata, Bu, Nenek, Anda berdua memasuki jalur kultivasi terlalu terlambat, sehingga kultivasi Anda terlalu lemah. 5 mutiara naga berwarna akan mengubah fisik Anda dan mempercepat kultivasi Anda. Karena itu, Anda berdua harus berkultivasi dengan baik. Saya berharap dapat melihat Anda menerobos ke tahap immortal. Su Lingyun tersenyum sedikit sebagai tanggapan dan berkata, Siwer, menjadi dewa bukan urusan kita. Anda tahu apa yang paling kami pedulikan. Sudah bertahun-tahun, jadi kapan Anda akan? Tang Xiu buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum kosong. Tolong jangan terburu-buru soal itu, Bu. Beri aku waktu. Saya yakin Anda pasti akan memeluk banyak cucu di masa depan. Hei, kau bocah. Su Lingyun dengan sedih membentak. Kenapa kita tidak mengkhawatirkanmu? Saya Tang Xiu tertegun. Bagaimana mungkin ibu sakit? Dia memasuki jalur kultivasi dan sekarang berada di Golden Core Stage dengan dukungan banyak sumber daya. Bagaimana ini bisa terjadi? 1375. Seorang kultivator inti emas seharusnya mengetahui kondisinya dengan sangat baik, dan hampir mustahil bagi mereka untuk sakit secara normal. Kecuali jika mereka tertular penyakit kronis yang lama atau luka-luka mereka tidak sepenuhnya sembuh, hanya dengan demikian penyakit mereka akan kambuh lagi pada beberapa keadaan khusus. Namun, ibunya telah tinggal di lingkungan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak seharusnya mengalami masalah seperti itu, kan? Pada saat berikutnya, Tang Xiu membungkuk dan berjongkok di sebelah Su Lingyun untuk mengambil pergelangan tangannya. Setengah menit kemudian, ekspresinya berubah luar biasa. Ritme macam apa ini? Dia berkedip dan perlahan menatap ibunya dengan bingung. Su Lingyun bingung oleh tatapan Tang Xiu dan bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa kamu menatapku seperti itu, Siwer? Mengapa Anda memeriksa denyut nadi saya juga? Apa ada yang salah dengan tubuhku? Bibir Tang Xiu menggeliat beberapa kali sebelum dia melepaskan pergelangan tangannya. Dia kemudian berbalik dan berjalan mundur beberapa langkah sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Bu, kamu tidak perlu memaksaku untuk punya bayi lagi. Hahaha, bahkan jika aku punya anak sekarang, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk merawatnya. Karena, Su Lingyun mengerutkan kening dan dengan marah membentak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa saya tidak punya waktu untuk merawat cucu saya? Kamu. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan muncul kembali di sebelahnya. Kemudian, dia membungkuk untuk berbisik ke telinganya sambil tersenyum, "Yah, sepertinya aku akan segera menjadi saudara." Datang lagi. Su Lingyun tercengang. Kemudian, dia sadar dan tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan rasa tidak percaya pada wajahnya yang cantik. Terlebih lagi, dia merasa malu dan marah. Apa yang kamu bicarakan? Aku bagaimana mungkin aku?
Tang Xiu tersenyum sebagai jawaban dan menjawab dengan sangat serius, saya mengatakan yang sebenarnya, Bu. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah melindungi bayi dan melahirkannya. Wow, saya akan menjadi saudara sekarang. Hahaha. Zhang Xi, yang duduk di samping, memiliki ekspresi aneh dan bergumam, Siwer, maksudmu ibumu hamil? Ya, Tang Xiu mengangguk dan menambahkan, sudah 3 bulan. Saat itu, Su Lingyun berdiri konyol di tempatnya dan bahkan tampak agak panik. Dia sekarang menjadi ibu mertua, dengan lebih dari selusin menantu perempuan. Selusin menantu perempuannya belum hamil, tetapi dia, ibu mertua mereka jika dia diketahui hamil sekarang, bukankah itu cukup memalukan? Tang Xiu segera melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat menemukan Mu Wanying berkultivasi di kediamannya. Dia mengirimkan pesan kepadanya dan dia cepat-cepat muncul di depan villa beberapa menit kemudian. Selamat, Bu, kata Mu Wanying, tidak bisa menahan senyum. Pikiran Su Lingyun benar-benar kacau. Dia benar-benar tidak berharap bahwa hanya beberapa menit berlalu dan dia belum memperingatkan putranya untuk merahasiakannya, sekarang Mu Wanying telah datang dan sudah mengetahuinya. Saat ini, dia benar-benar berharap bisa menemukan Liang untuk disembunyikan. Sampai sekarang, dia bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Ini adalah acara yang membahagiakan, Ibu. Peristiwa hebat bagi keluarga kami, kata Mu Wanying sambil tersenyum. Tang Xiu baru saja memberitahuku untuk mengatur semuanya, sehingga kamu dapat mengistirahatkan kekhawatiranmu. Aku akan menjagamu dengan baik nanti. Tidak dibutuhkan. Saya baik-baik saja sendiri. Su Lingyun merasa malu dan berharap dia bisa mencekik putranya, bocah gosip cepat. Tang Xiu hanya tersenyum dan memperhatikan rasa malu ibunya. Kemudian, dia segera berkata, Nenek, aku masih memiliki hal-hal yang cenderung, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Ngomong-ngomong, saya akan memberitahu Xiao Xue untuk memberikan semua yang dibutuhkan oleh Mom nanti. Itu hahaha ya, aku akan pergi dulu karena masih ada yang harus kulakukan. Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Setengah hari kemudian, Tang Xiu menemukan ayahnya sedang membersihkan lukanya di sebuah kamp militer 10.000 km tenggara Pulau Mata Air Misti. Setelah memberikan pil aroma ungu kepada ayahnya, Tang Yunde, dia tersenyum berkata, Yah, ayah, ada sesuatu di rumah dan kamu harus kembali sekarang. Ibu menunggumu di rumah. Tang Yunde mengambil pil aroma ungu dan menelannya langsung. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Anda tahu bahwa saya tidak tersedia sekarang, bukan? Senyum merayap di sudut mulut Tang Xiu. Yah, itu bukan masalah besar. Masalahnya, kamu akan menjadi ayah lagi. Tapi aku akan kembali dan memberitahu Mom bahwa kamu tidak bebas sekarang. Hah? Menjadi seorang ayah? Lagi? Tang Yunde tercengang dan matanya berubah menjadi cawan dalam sekejap saat dia berseru, ibumu hamil. Ya, dia. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Tang Yunde sangat gembira dan dia langsung melonjak ke langit, tertawa dan berteriak, Hei, Tang Wei, aku akan meninggalkan tempat ini untukmu. Paman kedua Anda memiliki sesuatu yang penting terjadi di rumah, jadi Anda harus mengelola dan membawa prajurit yang baik ini dengan baik. Sesosok kemudian melintas dan dengan cepat muncul di depan Tang Xiu. Tang Wei yang bingung menatap punggung Tang Yunde dengan cepat dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa paman kedua? Itu bukan masalah besar. Kamu akan segera menjadi saudara lagi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bah, aku sudah menjadi saudara sekarang, oke. Tang Wei memutar matanya dan dengan cepat membalas. Tang Xiu hanya tersenyum menanggapi. Dia menepuk pundaknya dan memasukkan cincin interspatial ke tangannya. Ketika ia naik ke langit, ia mengirim kalimat ke telinga Tang Wei, rebut waktu untuk berkultivasi dengan baik. Anda harus maju ke tahap immortal dalam 1 abad. Dalam milenium paling banyak, ini akan menjadi waktu bagi kekaisaran Tang besar kita untuk bertarung melawan musuh kita yang kuat. Peluang Anda untuk bertahan hidup akan sangat tipis jika Anda belum maju ke Golden Immortal Stage pada saat itu. Selama beberapa hari berikutnya, peristiwa bahagia kehamilan Su Lingyun telah menyebar ke seluruh Misty Spring Island. Semua pejabat tinggi kekaisaran Tang besar bingung apakah mereka harus menangis atau tertawa sebelum akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada Myriad Golden Catamaran Tang Xiu. Semua orang tahu bahwa kaisar besar Tang Xiu belum memiliki ahli waris laki-laki yang begitu gemuk, sehingga mereka tidak mengira ibunya akan hamil lagi, mengalahkan putranya. Tolong bekerja keras, Yang Mulia. Ganbate. Tang Xiu dapat mendengar kata-kata seperti itu dan berbagai mata memberi semangat di mana-mana. Awalnya, dia pikir itu adalah acara yang membahagiakan dan merasa senang karenanya. Tetapi setelah itu, dia tidak tahan dengan mata yang lain dan mengomel dan langsung mengeluarkan perintah sebelum bersembunyi di Myriad Golden Catamaran untuk mengasingkan diri dalam kultivasi. Namun,
dia masih tidak bisa membebaskan dirinya dan hanya fokus pada kultivasinya di dalam miriat golden catamaran. Para wanita di haremnya secara teratur mengunjunginya satu persatu. Dengan menggunakan taktik keras dan lunak, mereka semua diam-diam menyeret Tang Xiu ke kediaman mereka dengan niat yang jelas untuk mengandung anak-anaknya. Akhirnya, apakah itu Kang Xia, Mo Wanying, Andi, Tang An, Gong Wan Er, Viviani, Kowako, dan wanita lain yang belum pernah ia sentuh sebelumnya, mereka akhirnya menjadi wanita dalam arti yang sebenarnya. Kultivasi ganda sebenarnya adalah sistem kultivasi lain dalam dan dari dirinya sendiri, jadi tidak peduli apakah itu kultivasi Tang Xiu atau wanitanya, kultivasi mereka mulai maju dengan pesat. Terutama untuk para wanita, karena fisik khusus Tang Xiu dan kekuatan primal chaos yang dia kembangkan, itu menjadi dorongan yang membuat kecepatan dan kemajuan kultivasi mereka jauh lebih cepat, yang mengarah ke peningkatan cepat dalam tingkat kultivasi mereka. Setelah beberapa bulan, Tang Xiu meninggalkan lautan Misty Spring sendirian dan pergi ke tanah tandus di bagian paling selatan dari Immortal Lyceum tempat tidak ada yang menginjakan kaki kecuali sekelompok kecil kultivator yang kejam. Kubu Teduh Gale, itu adalah situs yang didirikan oleh hampir 100 petani yang sering keluar dari sarang mereka untuk menjarah dan merampok untuk mendukung kultivasi mereka. Kelompok orang yang kejam ini begitu brutal sehingga setiap korban yang mereka rampok selalu memenuhi tujuan mereka. Tang Xiu mengetahui tentang mereka dari laporan Departemen Intelijen. Membunuh. Anggota terkuat dari kelompok ini berada di tahap formasi roh. Mereka seperti semut di mata Tang Xiu, jadi dia tidak mengambil pedang Divine dan hanya menggunakan pedang Immortal untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, Tang Xiu menggunakan jiwa dan darah mereka untuk mengatur arai pemadam jiwa. Setelah dia berhasil mengaturnya, tatapan tajam muncul di matanya saat dia mengeluarkan wadah pemurnian jiwa dan kemudian melepaskan jiwa Immortal Argen Martial Hale. Mohon kasihanilah, Yang Mulia Immortal. Tepat setelah jiwa immortalnya dibebaskan, Argen Martial Hale dengan cepat bersujud kepada Tang Xiu, gemetar dan memohon belas kasihan. Dia sangat ketakutan. Bisa dikatakan itu adalah pertama kalinya dia begitu ketakutan. Dia sangat menyadari bahwa sekali jiwa keimortalannya dipadamkan, jiwanya akan benar-benar tersebar keterlupakan dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi atau dilahirkan kembali. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, apakah kamu ingin hidup bahkan jika kamu harus hidup seperti Guk-Guk? Argen Martial Hale menatap Tang Xiu dan sedikit terkejut. Dia telah melihat Tang Xiu sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah penonton yang menonton kesenangan di Little Plume Mansion saat itu. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa aku tidak bisa? Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, kehidupan murahanmu dijual kepada Yang Mulia berkeliaran di Istana Immortal untuk 4 juta Crystal Essences, dan aku membelikanmu dari Yang Mulia berkeliaran di Slayer dengan jumlah yang sama. Jantung ketakutan Argen Martial Hale segera rileks setelah mendengar ini. Dia percaya bahwa pria itu tidak akan dengan mudah memadamkan jiwanya karena dia telah menghabiskan 4 juta Crystal Essences untuk membelinya. Namun, dia sangat marah mendengar bahwa dia dijual oleh Istana Immortal hanya dengan 4 juta Crystal Essences. Lalu aku sudah menjadi milikmu sejak kamu membeli saya, senior. Argen Martial Hale meremas senyum menyanjung. Aku bersedia menjadi guk-gukmu jika kau mau. Tang Xiu menyipitkan matanya dan dengan ringan berkata, ingin menjadi guk-guk saya, iya. Bahkan guk-guk saya pasti memiliki beberapa kemampuan. Menggonggong 2 kali dan biarkan aku mendengarnya. Guk-guk. Argen Martial Hale mengalami penghinaan dan menyalak dengan wajah tersenyum meskipun dia marah dalam hati. Bang! Tang Xiu memukul dadanya secepat kilat sambil melepaskan niat membunuh yang kuat. Dia memperhatikan ketika pria itu terbang menjauh dan kemudian berlari ke depannya seketika, menginjak dadanya. Melihat celah pada jiwa keimortalannya, dia dengan dingin berkata, betapa murahnya kamu, Argen Martial Hale. Apakah mantan tuanmu pernah tahu kekhasanmu ini? Menderita rasa sakit yang luar biasa, Argen Martial Hale masih menjerit demi hidupnya sendiri, dia tidak pernah tahu tentang itu. Dia tidak akan pernah tahu sejak dia sudah mati. Dia meninggal sebelum aku benar-benar tumbuh dewasa. Suara dan nada bicaranya membawa kebencian yang kuat di dalam. Tang Xiu tertegun dan menatapnya dengan tak percaya. Dia bertanya dengan ragu, maksudmu, kamu sangat membenci tuanmu. Hanya karena dia meninggal sebelum kamu tumbuh dewasa dan tidak dapat lagi melindungi kamu. Untuk bertahan hidup, Argen Martial Hale menceritakan semua yang dia rasakan di hadapan Tang Xiu, mengungkapkan segalanya meskipun pikirannya benar sendiri. Dengan kebencian yang hebat, dia mengertakkan gigi dan menambahkan, kamu benar, aku sangat membencinya. Saya bisa menjadi sangat kuat seandainya dia hidup setidaknya 1000 tahun lagi. Dia sudah mati, tapi itu mudah baginya. Tetapi bagi saya apa yang tersisa untuk saya lakukan? Tidak ada yang memberi saya sumber daya yang besar, tidak ada hadiah yang bisa saya dapatkan dari dihormati, dan tidak ada yang bisa melindungi saya.
Sekte Suci Vermilion Bird sedang menghadapi malapetaka yang akan datang karena Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal, sementara beberapa pasukan lain sekarang memukul sekte yang sudah terguncang, menganiaya dan menyerangnya, yang mengarah ke keadaan gentingnya, termasuk aku. Ketika dia menggeram hingga titik ini, dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan berteriak, aku bahkan terluka parah oleh pusat kekuatan pil sekte batin dan hampir mati beberapa kali, jadi mengapa aku pantas menghadapi nasib tragis seperti itu? Mengapa saya harus dilibatkan oleh perbuatan jahat yang disebut Tuan saya tinggalkan dan menjadi target pembunuhan oleh musuh-musuhnya? Saya akan menghormatinya jika dia masih hidup karena dia bisa memberi saya manfaat dan membuat saya lebih kuat. Tapi dia baru saja membawakanku bencana sejak dia meninggal. Lebih banyak alasan mengapa aku membencinya. Saya berharap dapat membangkitkannya kembali sehingga saya dapat membunuhnya sendiri. Selama kata-kata kasarnya, Argen Martial Hale benar-benar mengungkapkan semua yang dia ingin curhat dan aumannya agak histeris, menunjukkan kebenciannya yang mendalam pada Tang Xiu. Tang Xiu terus mengamatinya, tetapi wajahnya berubah pucat setelah orang itu selesai melampiaskannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa dia membangkitkan serigala liar tanpa pamrih, tak tahu terima kasih dengan hati bengkok. Jadi, apakah kamu ingin hidup? Tang Xiu menatapnya dan bertanya perlahan. Aku ingin hidup, jawab Argen Martial Hale buru-buru. Kamu bisa memerintahkanku untuk melakukan apa saja selama kamu tidak membunuhku. Bajingan itu pernah berkata bahwa jauh lebih baik hidup daripada mati. Saya takut mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tang Xiu mengangkat kakinya dari dadanya dan otot-otot wajahnya bergetar, memulihkan penampilan kaisar besar bintang kultivasinya. Itu adalah wajah tampan yang sama memesona, namun sekarang diwarnai dengan kesedihan dan perasaan kecewa. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan salah menerima murid setelah melewati 10.000 tahun perjuangan di dunia immortal. Anak yang saya besarkan dengan susah payah ternyata menjadi serigala yang tidak tahu terima kasih yang ingin melahap darah dan daging saya sendiri. Apa? Setelah merangkak dari tanah dan melihat penampilan Tang Xiu, wajah Argen Martial Hale berubah tajam. Terutama ketika dia mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu, seluruh tubuhnya terkejut sampai ke inti, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah seolah-olah dia melihat hantu. Kamu mungkin. Argen Martial Hale menjerit. Dengan wajah dingin, Tang Xiu dengan dingin berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah mati? Apakah Anda benar-benar berpikir Great Emperor Dancing dan Zider di Menjiu Yao akan menjadi pemenang terakhir? Konyol. Benar-benar tidak masuk akal. Jiwa immortal Argen Martial Hale menggigil hebat dan rasa takut menelannya. Selama pidato Tang Xiu, dia dengan panik berlari ke kejauhan, tetapi arai pemadam jiwa tidak hanya membuat pelarian menjadi sia-sia, tetapi malah menyerang balik jiwanya. Dia terhuyung-huyung kembali ke depan Tang Xiu dan jatuh dengan keras di tanah dengan lebih banyak retakan pada jiwa keimortalannya. Mungkin benar-benar mustahil. Anda sudah mati. Anda gagal kesengsaraan ketuhanan Anda dan jiwa Anda telah tercerai-berai. Kenapa kamu masih hidup? Itu benar? Ada Bloodbath Seed sesuatu yang hanya dia dan aku tahu di seluruh dunia immortal. Apakah Anda tahu apa ini Bloodbath Seed? Huff, dengan darah sebagai penuntun dan jiwa sebagai medium, menggerakkan 9 negara takdir untuk melengkapi sumber kehidupan dari benih Bloodbath. Anda benar bahwa hanya Anda yang tahu seni rahasia Bloodbath Seed ini karena itu adalah seni yang justru saya buat untuk Anda, kata Tang Xiu dengan jijik. Argen Martial Hale begitu putus asa sehingga dia hampir merangkak ke kaki Tang Xiu, berteriak, saya mengakui kesalahan saya, Tuan. Saya pikir jiwa Anda sudah tersebar. Saya harus berbicara buruk tentang Anda demi hidup saya di depan musuh. Tolong maafkan saya. Saya murid kecil favorit Anda, Tuan. Melihat sikapnya, Tang Xiu diam-diam menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum pahit. Tang Xiu ini pernah dipuji sebagai kaisar besar kultivasi bintang, pusat kekuatan panggung supremasi terkuat di dunia immortal. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan menerima seorang murid tanpa tulang yang akan membuat saya kehilangan muka. Kematian Sirius adalah karena pengkhianatanmu, bukan? Jika informasi intel saya benar, Anda diam-diam berkolusi dengan Yang Mulia White Cleaver di bawah Kaisar Besar Dancing untuk menyergap Sirius, menyebabkan dia dibunuh oleh White Cleaver. Apakah saya benar? Tidak, itu tidak benar. Argen Martial Hale berteriak dengan tergesa-gesa, aku tidak pernah mengkhianati Sirius. Tuan, Anda jangan pernah mempercayai fitnah semacam itu dari para penjahat itu. Apakah menurutmu kakak seniormu Apotheonmu bisa menjadi penjahat seperti itu? Tang Xiu mencibir. Apakah Anda pikir Myriad Knots, Nine Fingers Immortal, dan Enchantress Yu juga seperti itu? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Keempatnya sekarang berada di Misty Spring Ocean dan telah menjadi bagian dari Great Tang Empire saya. Dan aku adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar, Kaisar Langit Agung Tang.
Kamu adalah murid Argen Martial Hale di kontrak. Dia akhirnya menyadari siapa orang bernama Kaisar Langit Agung Tang yang telah mengguncang istana rahasia Drunken Immortal Palace dan menjadi terkenal itu. Dia akhirnya mengerti siapa yang menjebaknya di Floating Snow City. Ternyata dia. Saya memiliki lusinan murid, dan hanya 5 dari mereka yang selamat sampai sekarang, kata Tang Xiu ringan. Tak satu pun dari mereka yang telah merusak reputasiku, dan mereka akan benar-benar menemaniku kembali ke puncak di masa depan, untuk mendominasi di atas Supremes itu dan memandang rendah pada banyak ras di dunia immortal. Adapun kamu, hanya kematian yang menunggu kamu. Tang Xiu langsung melepaskan pedang Divine dan sinar pedang kekerasan langsung memotong jiwa immortal Argen Martial Hale menjadi 2 saat ia melihat jiwa immortal orang itu secara bertahap hancur. Saya salah. Saya mengakui kesalahan saya, Tuan. Itu adalah pemikiran terakhir Argen Martial Hale yang dikirimkan ke Tang Xiu. Sejak dia kembali ke Misty Spring Ocean, Tang Xiu tidak dapat memutuskan untuk membunuh Argen Martial Hale meskipun orang ini telah mengkhianatinya dan Vermilion Bird Holy Sect. Mereka dulunya adalah guru dan murid, dan dia tidak bisa mengambil tindakan kejam terhadapnya. Namun, pengakuan Argen Martial Hale mengungkap kebencian yang ditunjukkannya sebelumnya, mengungkapkan dirinya sebagai serigala tak tahu terima kasih yang membangkitkan niat Tang Xiu untuk membunuh. Setiap kesalahan memiliki harga yang harus dibayar, tetapi membayarnya dengan jiwa yang tersebar masih merupakan harga yang terlalu tinggi. Keluar, Tang Xiu menyingkirkan emosinya yang rumit, berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, sebuah afterimage muncul entah dari mana dalam arai pemadam jiwa. Itu adalah pria tua bungkuk dengan tongkat berjalan, rambut acak-acakan, dan pakaian compang camping yang kotor. Hal yang paling mencolok tentang dirinya adalah sepatunya yang menunjukkan beberapa jari kaki. Orang tua itu begitu berantakan dan kotor sehingga bahkan seorang pengemis mungkin lebih bersih darinya. Ada sarkoma di tengah alis lelaki tua itu dan matanya yang suram tak bernyawa menatap Tang Xiu sebelum dia duduk di atas batu biru besar 10 meter darinya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kaisar Langit Tianji benar. Anda benar-benar hidup kembali. Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi yang Anda tunjukkan dalam hidup ini selamanya, dan saya tidak akan pernah bisa melewati kesengsaraan yang terbentuk di hati saya. Tetapi sekarang, lelaki tua ini melihat harapan lagi dan melihat arah untuk mencapai ketuhanan. Pandangan kompleks muncul di mata Tang Xiu. Dia mengaktifkan token pesan dan kemudian menatap pria tua itu. Bagaimana kamu menemukanku, pengemis tua pengemis langit? Pengemis tua Sky Exterminator mengambil mangkuk porselen putih usang dari saku lengan bajunya. Aroma anggur halus jade segera berkibar dan dia mengambil beberapa suap sebelum dia melemparkan mangkuk porselen ke Tang Xiu dan bersenandung. Minumlah, aku akan memberitahumu tentang itu. Tang Xiu tidak ragu-ragu, mengambil 2 tegukan, dan segera merasakan kekuatan immortal yang melonjak di perut bagian bawahnya. Kekuatan immortal yang kuat mengalir ke dantiannya, menyebabkan planet seukuran biji wijen tiba-tiba meningkat 10 juta kali. Sekarang, bicara. Tang Xiu melemparkan mangkuk porselen putih kembali ke pengemis tua pembasmi langit dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pengemis tua ini telah melacak seseorang bernama Great Tang Heavenly Emperor Li dan aku tidak berharap orang itu adalah kamu. Pengemis tua Sky Exterminator menghela nafas. Sangat aneh bahwa aku bahkan tidak bisa merasakan aura aslimu. Bahkan jiwa immortal Anda telah berubah. Jika bukan karena saya melihat pertukaran Anda dengan pria jahat itu, saya tidak akan bisa melihat melalui identitas Anda. Jadi sekarang, apa yang kamu tunggu? Tanya Tang Xiu dengan tenang. Aku sedang menunggu apoteosis Bella, kata pengemis tua Sky Exterminator dengan senyum masam. Mengapa? Tang Xiu bertanya dengan cemberut. Hanya ketika dia datang aku tidak punya alasan untuk membunuhmu, jawab pengemis tua Sky Exterminator dengan jujur. Aku tidak ingin terus mengkhawatirkan seorang Supreme yang akan mengingatku sebagai pembunuh seseorang. Tang Xiu tetap diam untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan berkata, pergilah katakan Kaisar Surgawi Tianji untuk memotong lengannya dan aku akan menghapuskan masalah dia menggertak muridku. Pertimbangkan mengirim pesan ini karena Anda telah membalas budi dan semua keluhan kami telah dihapus. Pengemis tua pembasmi langit terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah saya menanggapi kata-kata Anda dengan serius? Aku bersungguh-sungguh, kata Tang Xiu ringan. Apakah kamu tidak takut aku akan membuka identitas kamu? Tanya Sky Exterminator, pengemis tua. Kamu tidak akan berani, kata Tang Xiu ringan. Pengemis tua Sky Exterminator dengan pahit tersenyum dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua ini telah berkeliaran tanpa halangan selama hampir 20 milenium, namun kamu satu-satunya yang bisa membuatku merasa sangat tidak berdaya. Kultivasi bintang, jangan mati lagi. Orang tua ini sangat kesepian karena kamu mati. Sangat kesepian. Setelah mengatakan itu,
Dia melirik ke arah lautan Misty Spring sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala ke kejauhan hingga muncul 10 juta mil jauhnya. Apakah kamu baik-baik saja, Xiu? Bella bergegas ke sisi Tang Xiu bertanya dengan ekspresi lembut saat dia dengan sengit menatap ke arah di mana pengemis tua Sky Exterminator baru saja pergi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Aku sudah mendengar beberapa masalah antara kamu dan pengemis tua Sky Exterminator, kata Bella. Apakah dia menyulitkanmu? Dia tidak, tapi aku masih mengirimimu pesan untuk mengejar secepat mungkin untuk berjaga-jaga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Aku percaya pria ini, tapi percaya pada dunia ini mungkin terbukti palsu. Saya tidak ingin mengambil risiko karena saya terlalu lemah sekarang. Aku sangat yakin kamu akan segera menjadi lebih kuat, Xiu, kata Bella dengan serius. Namun, pengemis tua Sky Exterminator tahu identitasmu yang sebenarnya, yang mungkin menjadi faktor yang tidak pasti. Apakah Anda ingin saya membunuhnya? Tapi bisakah kamu membunuhnya? Tanya Tang Xiu kembali. Yah, peluangnya kurang dari 1/10.000, jawab Bella dengan senyum paksa. Waktu berlalu begitu cepat dan bertahun-tahun maju dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Tang Xiu membersihkan rumahnya. Seiring dengan kelahiran adiknya, Tang Xing, prestise Kaisar Langit Agung Tang secara bertahap tumbuh dan menyebar di dunia immortal. Berita terhangat adalah bahwa Kaisar Tang Besar Surgawi menduduki Lysium Immortal dan menggulingkan Yang Mulia Bella Feren Regalia. Dengan demikian, Kekaisaran Tang Besar didirikan di wilayah Lysium Immortal dengan Kaisar Tang Agung Langit sebagai kaisar pertamanya. Pada saat itu, sepasang mata yang tak terhitung mulai memperhatikan situasi Kekaisaran Tang Besar. Yang mengejutkan semua orang, Kekaisaran baru ini mulai memperluas wilayahnya dengan sangat cepat dan hanya butuh beberapa tahun untuk menduduki Lysium Immortal sepenuhnya. Bahkan beberapa bidang bintang terpencil di sekitarnya telah menjadi wilayah Kekaisaran ini. Tidak hanya itu, gerakan cepat dan kuat Kekaisaran Tang Besar menyebar ke semua arah. Diperkirakan bahwa wilayah Kekaisaran ini akan diperluas ke tepi 3 domain immortal tetangga lainnya dalam beberapa tahun. Jika Kekaisaran Tang Besar memiliki ambisi ini dan melanjutkan penaklukannya, akan mungkin baginya untuk mencaplok 3 domain lainnya. Berita lain kemudian menyebar ketika banyak kekuatan di domain immortal lainnya memusatkan perhatian mereka pada Kekaisaran Tang Besar. Di sebelah timur wilayah Lysium Immortal di mana Kekaisaran Tang Besar berada, Immortal Emas Sempurna yang kuat dan kejam menemukan negara kecil bernama Kekaisaran Bintang hilang dalam domain Immortal Phoenix Surgawi. Keadaan yang baru ditemukan ini bukanlah sebuah kerajaan fana tetapi sebuah kekaisaran para kultivator immortal, dan seorang Immortal Emas Sempurna yang dikenal sebagai Missing Star Venerable adalah kaisar pertama dari kekaisaran ini. Namun, kasus seperti itu tidak akan menarik perhatian banyak pasukan di dunia immortal jika bukan karena fakta bahwa gerakan mereka sangat tidak konvensional, selain dari berita lain yang mengatakan kerajaan ini sangat kaya, dari mana sumbernya tidak diketahui. Menurut perhitungan dari beberapa orang dengan pengamatan yang tajam, Sang Ratu telah membeli lebih dari 30 gladiator deathmatch emas sempurna dari arena narapidana dalam kurun waktu hanya beberapa tahun. Selanjutnya, di bawah kepemimpinannya selama beberapa tahun, dia telah bertarung dengan berbagai entitas yang kuat dan membunuh puluhan dewa emas sempurna yang disempurnakan, sehingga menimbulkan sensasi besar. Namun, pada saat semua pihak di dunia immortal memperhatikan Kekaisaran Tang Besar dan Kekaisaran Bintang hilang, berita lain menyebar lebih cepat daripada sambaran petir ke semua kekuatan di setiap domain immortal di dunia immortal, menyebabkan guncangan besar yang serupa ke seluruh dunia. Kaisar Langit Tianji telah memotong lengannya dan bersumpah-sumpah immortal bahwa dia tidak akan pernah memasang kembali lengannya yang terluka serius dan selamanya akan hidup dengan fisiknya yang rusak di dunia immortal. Dia bersumpah untuk tidak membentuk kembali tubuhnya sampai hari dia naik ke ketuhanan. Berita ini membuat Dewa Emas Kesempurnaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal tercengang dan terkejut karena tidak percaya. Bahkan Supremes sama-sama terkejut. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Kaisar Langit Tianji akan melakukan hal seperti itu. Domain Immortal Myriad Dao, Kota Rahasia Surgawi. Dengan ekspresi pahit di wajahnya yang eksotis dan menyihir, Kaisar Langit Tianji berdiri tegak, memandangi cakram emas bundar di atas langit. Sebuah garis hitam berangsur-angsur menghilang pada cakram emas bundar itu dan digantikan oleh lampu merah yang berkedip. Mendesah. Ini benar-benar dia. Kaisar Langit Tianji menghela nafas dengan senyum pahit. Pengemis tua yang lusuh dan tidak rapi itu mengambil mangkuk porselen putih dan menenggak anggur halus jade dengan tegukan besar. Setelah waktu yang lama, dia bersendawa dan berkata, Nirvana dilahirkan kembali dan hukum Dao Surgawi tidak akan bisa menghentikannya lagi. Jika dia bisa hidup sampai saat itu, struktur kekuatan di dunia immortal akan terbalik dan berubah secara dramatis. Mereka berdua ditakdirkan menjadi bencana.
Kaisar Langit Tianji perlahan menoleh padanya dan tersenyum pahit. Bagaimana kaisar ini tahu dia punya hubungan keluarga dengannya saat itu? Selain itu, saya akan memilih untuk menderita sedikit kehilangan mengingat karakternya yang picik. Saya hanya bisa mengakui dan menerima ini sebagai kemalangan saya sendiri. Kamu tahu, kamu bisa benar-benar bisa define bahwa dia akan menghadapi kesusahan seperti itu sebelum dia menjadi agung, kan? Pengemis tua Sky Exterminator menyeringai. Aku hanya tidak mendapatkan satu hal di sini. Kenapa kamu begitu takut padanya? Kaisar Surgawi Tianji merenung sejenak dan memaksakan senyum. Karena aku tahu tidak ada yang bisa membunuhnya setelah dia mati sekali. Saya membayar harga milenium kerja keras hanya untuk mengetahui nasibnya. Namun, saya hanya bisa melihat hasil awalnya, bukan proses selanjutnya atau akhir. Tapi sekarang, nasibnya telah sepenuhnya lenyap dari surgawi dao perubahan yang hanya memiliki dua kemungkinan untuk itu terjadi. Ekspresi pengemis tua Sky Exterminator bergeser dan dia bertanya, apa dua kemungkinan ini, tepatnya? Pertama, dia benar-benar telah mati dan sepenuhnya menghilang dari 6 jalan reinkarnasi, jelas Kaisar Langit Tianji perlahan. Yang kedua adalah, dunia immortal tidak lagi kandang kurungannya, yang berarti bahwa dia benar-benar telah mencapai ketuhanan dan naik ke alam dewa. Pengemis tua Sky Exterminator terkejut dan bertanya, maksudmu dia tipe kedua mengingat situasi saat ini? Aku juga tidak tahu tentang itu. Kaisar Langit Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, semua sebab dan akibat, karma, dan nasib adalah variabel. Jadi, saya harus memenuhi permintaannya karena kesempatan saya ada padanya. Kalau tidak, apalagi memiliki kesempatan itu, saya tidak berani mengatakan apakah saya bisa menyelamatkan hidup saya sendiri. Bewahaha, pengemis tua Sky Exterminator tertawa terbahak-bahak. Tianji, ternyata kamu dan aku berada dalam situasi yang sama. Kesempatan saya juga ada pada dia, jadi biarkan dia terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Kami akan menunggu sampai kesempatan itu tiba, dan kami secara alami akan dapat melihatnya lagi. Kaisar Surgawi Tianji mengangguk dalam diam dan kemudian berkata, saya punya perasaan bahwa waktu seperti itu tidak akan terlalu lama. Ekspresi kedua pria itu tiba-tiba bergeser dan mereka melihat ke kejauhan saat mereka tiba-tiba melihat sosok besar melewati domain immortal yang tak berujung dan muncul langsung di depan mereka. Kamu punya bisnis denganku. Kaisar Surgawi Tianji bisa memberitahu niat pihak lain dan bertanya dengan wajah dingin. Seorang Taois mengenakan jubah biru dan tatanan rambut Ciknon tersenyum. Kaisar Surgawi Tianji, kau seorang Supreme. Mereka yang bisa memaksamu untuk menundukkan kepalamu di seluruh dunia immortal pasti sangat sedikit. Siapa yang sanggup memaksa Anda untuk memutuskan lengan Anda sendiri? Itu urusanku. Apa hubungannya dengan Anda? Tanya kembali Kaisar Langit Tianji dengan acuh tak acuh. Pria tua berjubah biru itu sedikit mengernyit, tetapi cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya ketika dia berkata perlahan, itu tidak ada hubungannya denganku, tapi kami sudah saling kenal selama ribuan tahun. Anda dapat meminta bantuan saya jika ada yang berani mengancam Anda. Ini hanya bantuan dan tidak lebih, sehingga Anda tidak perlu memotong lengan Anda dan menyerah pada orang lain. Kaisar Surgawi Tianji dengan ringan menjawab, saya tidak pernah suka berutang budi kepada siapapun, jadi terima kasih tetapi tidak, terima kasih. Silakan kembali jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Kamu, wajah lelaki berjubah biru itu berubah dan amarahnya melintas di wajahnya. Dia segera mendengus dingin. Kalau begitu aku tidak akan repot. Pamitan. Dalam beberapa hari berikutnya, puluhan pusat kekuatan panggung supremasi juga datang. Beberapa datang langsung dengan tubuh asli mereka, dan beberapa lainnya menggunakan avatar mereka. Mereka semua, tanpa kecuali, tidak percaya melihat tindakan Kaisar Langit Tianji untuk memutuskan lengannya, jadi mereka datang untuk menanyakan alasannya. Namun, Kaisar Langit Tianji tidak mengungkapkan apapun. Dia bahkan tidak banyak bicara kepada teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, setelah berkeliaran di kota rahasia surgawi untuk beberapa waktu dan memuaskan dirinya sendiri, pengemis tua pembasmi langit akhirnya pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, sebuah pesan muncul di token pesan di tangan Kaisar Langit Tianji. Datang dan kunjungi 4 istana suci saya ketika Anda punya waktu. Kaisar Surgawi Tianji bermain dengan utusan itu dengan mata berbinar. Mereka sudah saling kenal selama ribuan tahun, tetapi baru sekarang dia tahu asal-usul pengemis tua pembasmi langit. 4 istana suci adalah kekuatan paling misterius di seluruh dunia immortal. Dia hanya nyaris tidak bisa define di mana 4 istana suci tinggal tetapi tidak memiliki cara untuk menyimpulkan asal kekuatan ini sama sekali. Meskipun, berdasarkan gerakan mereka, ia menyimpulkan bahwa kekuatan ini memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Vermilion Bird Holy Sect. Dan sekarang, dia akhirnya belajar hal lain. Ternyata pengemis tua Sky Exterminator itu adalah master dari 4 istana suci. Wilayah Immortal Lyceum, Misty Spring Ocean.
Tang Xiu berdiri di tengah-tengah bidang bunga, memeluk adik laki-lakinya, Tang Xing, yang baru saja lahir, sementara terus memelihara tubuhnya dengan energi primal chaos-nya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan melemparkan seni immortal yang menantang surga untuk mempertahankan energi paling murni di dalam tubuh bayi. Bakat dan bakatnya mungkin setara dengan Gu Yin dan pengemis kecil saat itu. Tunggu sampai dia beberapa tahun lebih tua sebelum dia bisa mengambil naga mutiara 5 warna ke dalam tubuhnya, sehingga dia bisa maju lebih cepat di jalur kultivasinya. Di dekatnya, Tang Yunde tersenyum masam, menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua putranya. Kemudian, dia berkata dengan tak berdaya, bocah Tang Xing ini benar-benar mengerikan. Dia baru saja dilahirkan tidak lama, namun dia mulai berpegang teguh pada siwer daripada ayahnya, membuat saya benar-benar kesal di sini. Su Lingyun tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu cemburu pada putramu sendiri? Kenapa aku harus cemburu? Tang Yunde tersipu dan berkata dengan cepat, menjadi cemburu adalah sifat wanita. Saya sudah menjadi orang tua, ayah dari kaisar kekaisaran Tang Besar. Kenapa aku harus cemburu dengan hal sepele seperti itu? Lelucon yang tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, aku masih punya sesuatu yang cenderung, jadi aku akan menghadapinya dulu. Jangan ganggu saya jika tidak ada yang penting. Hati-hati, suami. Su Lingyun tersenyum menatap suaminya dan berteriak dengan khawatir. Setelah beberapa saat, Tang Xiu mengembalikan Tang Xing kepada ibunya dan berkata, Bu, biarkan dia mengikuti saya untuk berkultivasi setelah dia menginjak usia 2. Ada banyak urusan di kerajaan Tang Besar yang mengharuskan saya merawat mereka secara pribadi dalam 2 tahun terakhir, tetapi kekaisaran akan sepenuhnya stabil dalam 2 tahun ke depan. Pada saat itu, saya bersiap untuk pergi ke pengasingan untuk berkultivasi dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia mengikuti saya bisa membuatnya memasuki jalur kultivasi dengan lebih mudah. Ini akan memberinya persiapan dan kondisi terbaik untuk menghadapi kehidupan kultivasinya nanti. Su Lingyun ragu-ragu dan bertanya, bukankah terlalu dini baginya untuk mulai berkultivasi? Tidak, maksud saya adalah bahwa saya akan meletakkan dasar baginya ketika dia berusia 2. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Apa yang harus dia praktikkan dalam 2 tahun hanyalah fisiknya. Su Lingyun bingung. Bu, kamu seharusnya sudah mendengar kalimat yang banyak orang gambarkan kenapa seseorang bisa berkultivasi lebih cepat, kan? Tang Xiu menjelaskan sambil tersenyum, mereka mengatakan bahwa orang-orang ini memulai kultivasi mereka sejak mereka masih di dalam kandungan. Sebenarnya, saya secara pribadi telah mengalokasikan obat untuk Anda sebelum Tang Xing lahir. Itu semua untuk mengubah bakat dan bakatnya sebelum ia dilahirkan. Setelah ia lahir, bakatnya telah menjadi beberapa kali lebih tinggi, tidak dapat dibandingkan dengan banyak kultivator yang telah memulai jalur kultivasi. Kata-kata Tang Xiu bukan tanpa dasar. Karena ada banyak sumber daya di dunia immortal, sejumlah besar anak-anak yang ditanggung oleh para ahli utama dari sekte dipelihara dengan eliksir sebelum kelahiran mereka. Beberapa dari anak-anak ini memiliki garis keturunan elit yang memberi mereka kekuatan yang sama dengan Golden Core dan Naschen Core saat mereka dilahirkan. Dalam kasus Primordial Spirit Beast dan Ancient Immortal Beast, karena garis keturunan mereka yang kuat, keturunan yang dilahirkan oleh mereka juga memiliki kekuatan dewa biasa. Beri anak Anda langkah awal. Ini adalah kalimat yang banyak dikutip di bumi, dan juga diktum yang terkenal. Su Lingyun tahu putranya sangat mengesankan, jadi dia bersedia meninggalkan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi di tangannya. Menguasai. Gu Yan'er terbang dengan anggun dengan senyum di wajahnya. Tan Xiu mengembalikan Tang Xing kepada ibunya dan menindaklanjutinya dengan senyum juga. Karena kamu sudah keluar, aku menganggap kamu sudah selesai berkultivasi. Beberapa saat yang lalu, jawab Gu Yan'er dengan anggukan. Seberapa jauh Anda dari menembus ke tahap immortal emas yang sempurna? Gu Yan'er menggelengkan kepalanya. Karena saya belum berkultivasi selama itu, tidak ada kesempatan untuk menerobos ke tahap immortal emas yang disempurnakan sekarang. Itu tidak akan menjadi masalah untuk mencapainya dalam 100 tahun ke depan. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, ikutlah denganku, kalau begitu. Keduanya muncul di atas sebuah pulau terpencil di atas lautan Misty Spring beberapa saat kemudian. Tepat ketika Gu Yan'er merasa bingung mengapa mereka datang ke sini, 4 bayangan muncul dari kabut. Yang mulia, pemimpin, Jin Si, mengenakan wajah hormat ketika ia menawarkan cincin interspatial. Kunjungi situs komik kami web novel, live. Tang Xiu mengambil cincin itu, memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, dan mengangguk puas. Apa status ekspansi Departemen Intelijen? Koperasi Intel kami telah menyusup secara mendalam ke Immortal Lyceum, jadi jaringan Intel sekarang tersebar di Aeternum, Obsidium, dan Chalcedonum, yang masing-masing ke tenggara, barat, dan utara. Menurut perkiraan kami,
Hanya akan membutuhkan 3 tahun bagi jaringan Intel untuk sepenuhnya mengintegrasikan dirinya di 3 wilayah ini. Namun, pengeluaran untuk Intel dan pembelian batu iblis dan kristal iblis telah sepenuhnya menghabiskan kristal immortal dan esensi kristal yang telah Anda berikan kepada saya, Yang Mulia. Beri aku 2 bulan. Tang Xiu merenung sejenak dan berkata, saya kemudian akan memberi Anda cukup kristal immortal dan esensi kristal untuk mempertahankan Departemen Intelijen selama 100 tahun lagi. Dimengerti. Jinsi mengakui dan kemudian bertanya tiba-tiba, Yang Mulia, kami telah menemukan sesuatu baru-baru ini. Seorang pria tua dengan basis kultivasi yang tidak terdeteksi tiba di Immortal Lyceum kami 1 atau 2 minggu yang lalu dan telah menanyakan tentang Anda di mana-mana. Dari apa yang kami berspekulasi, dia seharusnya segera tiba di Misty Spring Ocean. Tang Xiu bertanya kepadanya, siapa dia? Si Camore tua, jawab Jinsi. Tang Xiu mengangkat alisnya dan menyendiri. Aku tidak mengira dia akan datang mencariku. Baik, sejak dia datang, izinkan saya menghadapinya. Cari tahu di mana dia berada sekaligus dan beritahu saya sesegera mungkin. Jika Anda menemukan lokasinya, segera beritahu dia bahwa saya ada di sini. Ya Yang Mulia, Jinsi menjawab dan berjalan ke samping sebelum mengirim 10 tanda komunikasi. Segera setelah itu, salah satu dari mereka bersiul melalui samudera berkabut dan bersinar dengan api keemasan di depan semua orang. Jinsi menyerahkan tanda komunikasi ini ke Tang Xiu, yang matanya sedikit menyipit. Di kota Aether, si Camore tua menatap pemandangan di seberang jalan melalui jendela restoran terbesar di kota. Pasukan tentara Kekaisaran Tang besar yang mengenakan baju perang telah mengepung 2 pria berjubah hitam di sana. Kedua pria ini memiliki basis kultivasi yang tinggi dan sudah dalam tahap kesengsaraan menyeberang. Di sisi lain, para prajurit Kekaisaran Tang besar yang mengelilingi mereka semua hanya di panggung kenaikan besar, kecuali untuk kapten yang berada di tahap surgawi-surgawi. Kekaisaran Tang besar, Anda terlalu jauh. Sosok ilusi tiba-tiba muncul di depan mereka. Mata wanita berambut abu-abu itu penuh dengan niat membunuh ketika dia berteriak, jangan salahkan kami karena bertindak sadis dan membunuh kalian semua di sini jika kamu terus begini. Kapten yang memegang tombak panjang menatap wanita itu seolah-olah dia adalah musuh utama mereka dan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah melanggar hukum Kekaisaran Tang besar dengan berani membunuh seseorang di dalam kota. Jika Anda mengumumkan identitas Anda dan dendam Anda dengan almarhum, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk membebaskan rasa bersalah Anda. Tetapi jika Anda terus bertindak dengan kurang hati-hati, dan mengabaikan saran kami akan dipaksa untuk menangkap Anda dan membiarkan Departemen Kehakiman menghukum Anda. Wanita berambut abu-abu itu menjadi marah. Tempat ini milik Immortal Lyceum dan merupakan domain dari Yang Mulia Bella. Anda telah mengambilnya dengan paksa dan bahkan membuat undang-undang, jadi mengapa kami menyerah kepada Anda? Kapten menjawab dengan suara dingin, Kaisar Kekaisaran Tang besar kita mengatakan kata-kata ini sekali pemerintahan yang kuat tertinggi di dunia immortal. Kita dapat membuat undang-undang karena Kekaisaran Tang besar kita memiliki kekuatan dan jumlah untuk menegakkannya. Seperti pepatah lama, tunduk, dan Anda akan makmur, atau menentang dan binasa. Jika Anda tidak mau mematuhi hukum Kekaisaran Tang besar, Anda bebas untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi karena Anda telah melakukan kejahatan di sini, Anda akan menerima hukuman untuk itu. Wanita berambut putih itu bertanya dengan suara dingin, dengan hanya kalian semua. Di dalam ruang teh, Old si Camore sebenarnya menyetujui kata-kata yang diucapkan oleh kapten itu. Dunia immortal benar-benar adalah tempat di mana kekuatan memerintah tertinggi. Selama seseorang memiliki kekuatan absolut, mereka dapat membuat hukum. Kata-kata tunduk, dan kamu akan makmur, atau menentang dan binasa beresonansi sempurna dengan pikiran tulusnya. Sayang sekali, kota Aether ini hanyalah sebuah kota kecil di Immortal Lyceum, sehingga hanya memiliki seorang kultivator surgawi yang lemah yang mempertahankannya. Wanita berambut abu-abu itu adalah kultivator emas immortal tahap akhir, yang akan membuat mereka sulit menaklukkannya. Old si Camore menghela nafas dengan sedih. Ekspresi si Camore tua berubah tiba-tiba. Dia mengamati pria muda yang memasuki ruangan dengan kedok petugas kamar teh. Petugas itu melihat pemandangan di luar melalui jendela dan kemudian menyambutnya dengan kepalan tangan. Salam, Senior si Camore. Junior ini adalah anggota Departemen Intelijen Kekaisaran Tang besar. Si Camore tua mengerutkan alisnya dan kemudian bertanya, apa ini Departemen Intelijen? Dan bagaimana Anda mengenal saya? Server itu menjawab dengan hormat, Departemen Intelijen adalah jaringan Intel Kekaisaran Tang besar. Saya penanggung jawab Aether City. Sebenarnya, senior sudah di radar Departemen Intelijen kami bahkan sebelum Anda memasuki Lyceum Immortal. Beberapa menit yang lalu, saya menerima pesan dari Kepala Departemen untuk memberi Anda jawaban yang sudah lama Anda cari.
Ekspresi si Camore tua berubah ketika dia bertanya dengan suara yang dalam, di mana Kaisar Langit Agung Tang? Selama senior dapat membantu saya menyelesaikan masalah di luar, Anda akan dapat memperoleh lokasi yang mulia segera. Suara mendesing. Si Camore tua muncul di udara di atas jalan seketika, menekan wanita berambut abu-abu dengan aura yang kuat sambil berkata dengan suara dingin, Anda punya dua pilihan. Nyatakan identitas dan dendam Anda dengan almarhum, atau terima kematian. Murid wanita berambut abu-abu itu berkontraksi, dan syok memenuhi matanya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seorang kultivator tahap immortal emas yang sempurna ada di kota Aether. Dan itu juga seorang kultivator dengan basis kultivasi yang tangguh yang lebih tinggi dari tahap immortal emas immortal. Senior, aku Snowfrost, Master Sekte dari Heavenly Arcanum Sect. Orang yang kami kejar sampai di sini dan kemudian dibunuh adalah Xuan Fei, pengkhianat sekte saya. Dia membunuh putriku dan mencuri Soul Immortal Mirror dari sekteku. Meskipun kami tidak memperhatikan dengan baik hukum Kekaisaran Tang Besar, kami tidak berniat untuk melanggarnya dengan sengaja. Si Camore tua melirik ke arah kapten dan berkata dengan suara dingin, dia sudah bicara. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menanganinya. Kapten merenung sejenak dan mengeluarkan stempel komunikasi. Ia kembali lagi setelah beberapa menit, dan kesadaran baru muncul di wajahnya begitu ia membaca informasi yang diterimanya. Dia kemudian berkata dengan suara netral, kamu memang Master Sekte dari Heavenly Arcanum Sect. Tampaknya insiden besar terjadi di sekte Anda dalam 6 bulan terakhir juga, jadi Anda sepertinya telah mengatakan yang sebenarnya. Lupakan saja, jika Anda bersedia untuk hidup dengan hukum Kekaisaran Tang Besar saya, Anda dapat tinggal di Lyceum Immortal kami, tetapi jika Anda merasa tidak puas dengan mereka, Anda bebas untuk pergi. Snowfrost merenungkannya sejenak dan kemudian berkata dengan suara lembut, sebenarnya, hukum Kekaisaran Tang Besar cukup bagus. Mereka bertindak sebagai kekuatan pencegahan terhadap penjahat dan sejenisnya. Kami bersedia untuk tetap tinggal selama Kekaisaran Tang Besar tidak menyulitkan Sekte Arcanum Surgawi. Dia kemudian melirik Old Si Camore dan bertanya dengan hormat, boleh saya bertanya siapa Anda, senior? Old Si Camore menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu bagimu untuk mengetahuinya. Anda hanya perlu bertindak sesuai hukum Kekaisaran Tang Besar, dan itu sudah cukup. Kalian semua bisa pergi sekarang. Dimengerti. Snowfrost tersenyum pahit dan pergi bersama dua murid lainnya setelah menangkupkan tinjunya. Swoosh! Petugas ruang teh menembakkan batu giok ke arah si Camore lama dan menghilang setelah itu. Beberapa saat kemudian, si Camore tua melirik ke arah ruang teh dan mengernyitkan alisnya sedikit karena dia telah menemukan bahwa pelayan itu tidak lagi berada di dalam ruang teh. Ini menarik. Meliputi jarak 5.000 km di sekitarnya dengan indera rohaninya, senyum di wajah Old Si Camore membeku seketika. Hanya dalam beberapa detik, agen intel Kekaisaran Tang Besar, yang bahkan belum menjadi immortal, secara mengejutkan menghilang tanpa jejak dari jarak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin baginya untuk pergi begitu cepat. Apakah inderaku gagal mendeteksi arai penyembunyian yang ada di kota Aether ini? Tidak, tunggu ini tidak terasa seperti arai penyembunyian. Apakah itu mungkin arai teleportasi spasial? Si Camore tua gemetar dan segera mengangkat pengawalnya. Beberapa hari kemudian, si Camore tua bergegas ke lokasi yang disebutkan dalam slip batu giok bahwa petugas minum teh telah memberinya. Ketika dia tiba di pulau terpencil itu, dia melihat Tang Xiu dan Gu Yan minum teh dengan tenang sambil duduk bersila di depan meja teh. Sudah lama, tapi kamu tetap berkelas seperti sebelumnya, si Camore tua. Tang Xiu mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum tipis ke arah si Camore tua. Si Camore tua menatap Tang Xiu dengan emosi yang kompleks dan bertanya dengan suara kasar, saya ingin penjelasan. Tang Xiu mengetuk meja dengan ringan, dan cangkir teh aromatik di atasnya melayang dengan lembut sebelum berhenti di depan Old Si Camore. Dia kemudian tersenyum dan berkata, teh ini untuk berterima kasih karena telah membantu tentara Great Tang Empire saya di kota Aether, tolong ambil. Si Camore tua diam beberapa saat, tetapi akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Setelah menghabiskan cangkir dalam satu tegukan, dia bertanya, kamu harus memberitahu saya sekarang, kan? Senyum di wajah Tang Xiu memudar secara bertahap, dan ekspresi kecut menggantikannya. Apakah penjelasan itu sangat penting? Dia sudah mati, dan kamu juga punya hidup sendiri. Mengapa Anda harus mengikat diri Anda dengan keterikatan emosional? Old Si Camore menghela nafas dalam-dalam dan dengan tegas menyatakan, ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidupmu walaupun kamu telah melihat mereka sekali saja. Hal-hal yang telah terjadi tidak dapat diubah, jadi tidak ada cara yang layak untuk mengakhiri karma ini. Meskipun dia sudah mati, saya masih belum melunasi hutang saya. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Tang Xiu menyingkirkan meja teh dan set teh, lalu perlahan berdiri dan berkata,
karena kamu ingin mencari jawaban untuk ini, sajikan di sisiku mulai sekarang. Anda akan belajar apa yang ingin Anda ketahui di masa depan. Hahaha. Suara tawa keras datang dari Old Shichamore ketika dia berkata, kamu ingin aku melayanimu. Apakah kamu bercanda? Hanya ada satu orang yang bisa membiarkan saya melayani dia di seluruh dunia immortal, tapi sayangnya, dia sudah lama menghilang baik secara daging maupun jiwa. Tang Xiu membalas balik. Karena kamu percaya dia sudah menghilang dalam daging dan jiwa, mengapa kamu datang untuk menggangguku saat itu? Itu, Shichamore tua dibiarkan takjub dan lidahnya diikat. Ekspresi Tang Xiu berubah tiba-tiba ketika dia merasakan bayangan berlari ke arahnya seperti sambaran petir, dan ekspresi agak masam muncul di wajahnya yang tampan. Kenapa kamu datang ke sini? Tang Xiu bertanya tanpa daya. Apoteosis Bella melirik Old Shichamore, dan segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia berkata, aku merasakan aura yang kuat melintas di sini, jadi aku mengikutinya sampai di sini. Saya tidak berpikir Old Shichamore benar-benar datang untuk menemukan Anda. Apakah Anda berdua kenalan? Secercah cahaya muncul di mata Old Shichamore saat dia menyapa. Apoteon Bella tidak, itu harus Supreme Bella Feren Regalia. Apakah luka Anda sudah sembuh sepenuhnya? Apoteosis Bella mengangguk dan berkata, saya mendapatkan buah naga suci, jadi mereka sudah sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, luka Anda telah sembuh lebih cepat dari yang saya harapkan. Shichamore tua tersenyum getir. Saya menemukan orang yang menarik, jadi saya menghabiskan seluruh tabungan hidup saya untuk sembuh lebih cepat dan berjalan ke sini. Tidak? Tunggu, bukankah dikabarkan bahwa Kaisar Langit Agung Tang telah menggulingkanmu, jadi bagaimana bisa? Tang Xiu memotongnya, lalu melihat ke arah Apoteosis Bella dan bertanya, Bella, kamu kenal dengan Shichamore tua? Apoteosis Bella berkata, kami sudah saling kenal selama beberapa ratus tahun sekarang. Dalam 700 tahun terakhir, kami telah bekerja bersama beberapa kali untuk melawan para ahli Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal. Jika bukan karena Shichamore tua memegang bagian belakang ketika kita dikepung oleh Sekte Pil Dalam, Istana Immortal, dan Sekte Pedang-Pedang terakhir kali, aku mungkin tidak dapat kembali ke Immortal Lyceum. Tang Xiu menghela napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, apakah kamu sadar bahwa dia bersahabat dengan Vermilion Bird Holy Sect? Apoteosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyadarinya. Namun, saya menganggap kekuatan atau orang yang memiliki dendam dengan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal sebagai sekutu. Tang Xiu berbalik untuk melihat Old Shichamore dan berkata dengan suara pahit, kamu melakukan semua ini hanya untuk membayar hutang 10 kristal immortal dari saat itu. Untuk membalas kebaikannya karena terus mengirimi Anda sumber daya kultivasi dan membantu Anda melakukan terobosan. Shichamore tua dengan tegas mengatakan, kamu benar. Jika bukan karena Kaisar Besar Kultivasi Bintang, tidak akan ada Shichamore lama hari ini. Meskipun adik lelaki saya sudah mati, saya masih hidup. Karena dia tidak punya cara untuk membalas kebaikan, saya bisa melakukannya sebagai gantinya. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan itu? Tang Xiu melanjutkan dengan getir. Biarlah, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua yang telah Anda lakukan selama ratusan tahun terakhir ini. Jika Anda masih tidak mau mengikuti saya setelah itu pilihan Anda. Alasan adik lelaki Anda terus mengirimkan Anda semua jenis sumber daya kultivasi dengan mantap dan membantu Anda mencapai terobosan adalah karena saya mendesaknya untuk melakukannya. Namun, saya tidak mengharapkan dia untuk rela mengambil kesalahan untuk saya dan akhirnya mati secara tragis di tangan seorang murid dari sekte yang saya bunuh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Shichamore tua dipenuhi dengan syok saat dia mundur beberapa langkah. Dia kemudian dengan cemas bertanya dengan wajah tidak percaya di seluruh wajahnya, kamu apakah Kaisar Bintang Pembudayaan Besar? Tang Xiu mengangguk dan berkata sambil mendesah, kamu tidak berpikir aku masih hidup, kan? Saya percaya saya sudah selesai juga, tetapi sepotong jiwa saya akhirnya bertahan, dan ini memungkinkan saya untuk kembali. Shichamore tua, di seluruh dunia ini, hanya 2 orang yang tahu seni mana yang Anda kembangkan. Salah satunya adalah adik lelaki Anda, dan yang lain adalah saya. Itu karena seni surgawi dari Divine Wood Bestowal adalah seni kultivasi yang saya buat. Setelah mendengar semua ini, cara Shichamore tua memandang Tang Xiu telah berubah total. Ekspresinya menjadi lebih hormat dan bersemangat. Tubuhnya yang sudah tua tegak lurus saat dia berlutut di depan Tang Xiu dan berkata dengan hormat, Shichamore tua menyambut bintang besar kultivasi bintang. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda perlihatkan kepada saya dengan mengajar saya. Saya bersedia menjadi bawahan Anda dan bergerak sesuai panggilan dan panggilan Anda. Tang Xiu berkata, Shichamore tua, kamu baik-baik saja, begitu juga saudaramu. Karena Anda telah mengambil keputusan, maka jadilah itu. Aku membutuhkan pria saat ini,
jadi aku harap kamu dapat menganggap Kekaisaran Tang Besar sebagai tempat milikmu dan bahwa kamu dapat memperlakukannya sebagai rumahmu. Rumah. Si Camore tua menatap kosong ketika lama berlalu sejak dia mendengar kata ini. Tang Xiu berkata dengan suara tulus, itu benar. Kekaisaran Tang Besar adalah rumah Anda mulai sekarang, dan saya, Tang Xiu, adalah keluarga Anda. Dia murid saya, dan Anda adalah kakak laki-lakinya, jadi Anda juga keluarga saya. Selama aku masih hidup, kamu harus tetap hidup juga. Dan ketika saya maju ke tahap supremasi, Anda harus mengikuti di belakang saya dan memulai juga. Dia kemudian mengambil sikat, batu tinta, dan kertas dari cincin interspatialnya. Hanya dalam beberapa menit, ia menggambar beberapa ribu karakter immortal dengan tulisan tangan yang indah. Setelah itu, dia menyerahkan lembaran ini yang penuh dengan karakter immortal kepada Old Si Camore dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kamu selesai menghafalnya, bakar menjadi abu. Old Si Camore menerima lembaran itu dan segera mengungkapkan ekspresi bersemangat setelah mempelajari karakter immortal yang digambar di atasnya. Ini adalah seni kultivasi tahap akhir untuk seni surgawi kayu Divine Bestowal, yang sekarang membuka jalan menuju tahap supremasi baginya. Dia percaya dia akan terjebak di tahap immortal emas yang sempurna selamanya karena dia tidak tahu metode untuk menembus ke tahap supremasi. Bahkan jika dia memiliki pencerahan, dia tidak yakin tentang bagaimana melanjutkan kultivasi setelah itu. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang semua itu karena dia telah mendapatkan seni kultivasi tahap akhir untuk seni surgawi dari Divine Wood Bestowal. Dia bisa berkultivasi hingga Supremacy Stage tanpa masalah sekarang. Si Camore tua membaca selusin karakter immortal atau lebih dan mempelajari masing-masing dengan hati. Begitu dia telah menghafal semuanya, dia segera menggunakan Samadhi True Fire untuk membakarnya menjadi abu. Dia kemudian berkata dengan hormat, terima kasih, Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kultivasi bintang Kaisar Besar sudah mati, aku Kaisar Langit Agung Tang sekarang. Anda juga harus menjaga kerahasiaan identitas saya karena Kekaisaran Tang Besar saat ini masih terlalu lemah. Ketika saya kembali ke tahap supremasi di masa depan, Kekaisaran Tang Besar juga akan menjadi lebih kuat. Itulah saat ketika kita akan memulai perang dengan Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal, dan itu juga akan menjadi hari di mana Kaisar Besar Kultivasi Bintang membangkitkan. Si Camore tua bisa memahami alasan Tang Xiu memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, jadi dia mengangguk dan berkata, aku akan berkultivasi secepat mungkin dan melakukan terobosan ke tahap supremasi. Tang Xiu mengangguk. Sebelum kamu menjadi Supreme, kamu bisa berkultivasi di sini di Lautan Misty Spring. Saya akan menantikan hari Anda menerobos ke tahap supremasi. Karena ketika Anda mencapainya, saya akan memiliki tugas penting untuk Anda lakukan. Baiklah, si Camore tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seiring berlalunya waktu, pengaruh Kekaisaran Tang Besar atas Lithium Immortal tumbuh secara eksponensial kuat. Hanya dalam satu dekade, itu telah mengamankan Immortal Lithium secara keseluruhan. 78 tahun kemudian, para ahli muncul dalam jumlah besar dari Kerajaan Tang Besar. Jumlah ahli Golden Immortal Stage sangat tinggi, mereka telah lama melampaui 30.000 orang. Selanjutnya, Kekaisaran Tang Besar telah menduduki sebagian besar Aeternum, Obsidium, dan Chalcedonum yang masing-masing terletak di Tenggara, Barat, dan Utara. Ketiga domain immortal ini memiliki sejumlah besar ahli, dan banyak dari mereka telah membelot ke Kerajaan Tang Besar, hanya menyisakan mereka yang melakukan perlawanan dengan keras kepala. Namun, dengan bagaimana Kekaisaran Tang Besar berkembang, perlawanan mereka hanyalah sia-sia. 88 tahun kemudian, Kekaisaran Tang Besar mengadakan majelis pengadilan immortal pertamanya di markas besarnya, Pulau Misty Spring. 34.650 Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna menghadiri majelis ini. Beberapa personil tingkat atas Kekaisaran Tang Besar juga hadir. Meskipun mereka belum mencapai Golden Immortal Stage, mereka semua telah melewati kesengsaraan keimmortalan dan menjadi dewa. Total jumlah pegawai akhirnya mencapai 35.800 orang. Istana Megah dan Agung yang hadir di sini adalah artefak immortal kelas 9 yang bertahan, yang merupakan kelas tertinggi dari jenisnya di dunia immortal sampai sekarang. Wilayahnya membentang beberapa ratus kilometer, dan dikelilingi oleh awan pelangi yang memberikan keindahan luar biasa. Katedral Sembilan Naga. Ini adalah artefak immortal kelas 9 ofensif yang pernah menjadi milik Apoteosis Bella. Itu telah dibawa dari Istana Lithium Immortal dan menjadi tahta eksklusif Tang Xiu. Tang Xiu duduk di atas Katedral Sembilan Naga dengan berani dan tegas. Dia menyapu pandangan tajamnya ke 35.800 dewa yang ada di dalam aula dan kemudian berkata dengan suara yang jelas, ini adalah majelis pengadilan Kekaisaran Tang Besar kita yang pertama, dan ini menandai hari ketika Kekaisaran Tang Besar kita selesai meletakkan fondasinya.
Ketenaran saya sebagai Kaisar Langit Besar Tang dan kemuliaan Kekaisaran Tang Besar saya akan menyebar ke seluruh dunia immortal hari ini dan mengagumi semua dewa. Kaisar Tang Tang Agung. Semua 35.800 ahli Kekaisaran Tang Besar berlutut, menempatkan hak pertama di hati mereka, dan kemudian meraung gelarnya dengan keras. Tang Xiu bangkit dari tempat duduknya dan mengangguk puas. Kamu mungkin bangkit. Saat semua orang berdiri, Tang Xiu bertanya dengan suara yang dalam, di mana Tang Ahlang? Murid ada di sini, Tuan. Tang Ahlang tampak berusia lebih dari 20 tahun seperti sebelumnya. Dia bahkan terlihat lebih tampan dan ilmiah daripada sebelumnya. Namun, aura yang dipancarkan tubuhnya jelas telah melampaui manusia biasa. Dia sekarang membawa aura keimortalan yang hanya dimiliki oleh dewa. Tang Xiu mengangguk dan berkata dengan suara rendah dan dalam, persiapan ekstensif akhirnya membuahkan hasil. Anda telah mencapai tahap immortal dalam waktu kurang dari 100 tahun, jadi kemajuan Anda cukup baik. Selanjutnya, Anda akan memerintahkan pasukan Kekaisaran Tang Besar, dan juga menangani distribusi sumber daya Kekaisaran Tang Besar. Anda harus benar-benar menempati Aeternum, Obsidian, dan Chalcedonum. Saya ingin melihat bendera Kekaisaran Tang Besar di setiap sudut 4 domain immortal dalam 10 tahun. Tang Ahlang mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajahnya dan mengakui dengan suara serius, murid akan melaksanakan perintah Anda. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang, aku ingin kamu mengenakan baju perang dan memulai ekspedisi ini. Semua dewa emas yang sempurna harus mengawasi seluruh pasukan. Kirim, dan mereka akan makmur, atau menentang dan binasa. Kekaisaran Tang Besarku akan menggunakan darah musuh kita untuk menyatakan kepada seluruh dunia immortal bahwa hanya kematian yang menunggu mereka yang menentang kita. 1380